tidak betul terjadi. Kemudian kami beralih ke ke Kelurahan Liato Utara, juga beberapa nelayan menyebut bahwa sudah tidak ada lagi masyarakat yang melaut. Jadi memang karena kondisi ombak yang begitu tinggi, beberapa masyarakat sudah melakukan evakuasi secara mandiri. Bahkan kami melihat langsung bagaimana kemudian keluhan dan kekhawatiran dari para lansia yang kami temui seperti itu. Demikian mungkin yang dapat kami laporkan dari Gorontalo. Kami kembalikan ke studio. Terima kasih. Pak, ini ada laporan dari BMKG dan BPBD terkait dengan potensi terjadinya tsunami di kawasan Kelurahan Liato, ya pokoknya pesisir selatan Gorontalo. Kira-kira bagaimana? Masyarakat sudah tahu ini, Pak, atau sudah tahu? Informasi tahunya dari mana, Pak? Dari handphone. Ada imbauan dari pemerintah, ada pengumuman ya. Nah, dengan informasi tersebut kira-kira bagaimana masyarakat atau warga sekitar? Apakah ada yang panik atau masyarakat sudah mulai? Ada yang panik, ada yang sudah mengungsi, Pak. Ada. Mengungsinya di mana, Pak? Oh, di Lanal, iya. Bagian atas, iya. Di dalam itu? Iya. Oh, siap. Pak? Apakah informasi semacam ini pernah terjadi atau pernah diterima oleh masyarakat di tahun-tahun sebelumnya, Pak? Adanya informasi bahaya atau potensi tsunami? Kalau pernah, baru. Nanti ini atau ada sebelum-sebelumnya, Pak? Informasi peringatan tsunami ini pernah tidak, Pak, disampaikan ke masyarakat mungkin di tahun kemarin atau 20 tahun berapa itu? Sempat ada? Oh, ada. Tapi tidak terjadi. Nah, sekarang ini, Pak, masyarakat menurut Bapak panik sekali atau mungkin ada beberapa yang panik, so mengungsi di atas juga. Mengungsi di atas, iya. Bisa ratusan. Iya. Siap. Ada potensi bencana tsunami. Nah, ketika dapat informasi ini, Ibu bagaimana tanggapan Ibu? Jelas panik, Pak. Panik, Ibu, ya? Iya. Masalahnya kalau dengan anak-anak ini tuh, kalau cuma macam orang besar kan cepat sekali tuh mau mengungsi ke mana. Iya. Maka dengan anak-anak ini kan setengah mati sekali, makanya ada mengungsi lain-lain ini. Oh. Jadi yang lain ke belakang. Oh, yang lain ke belakang. Iya. Ada berapa orang di rumah, Ibu? Ada 6 orang. 6 orang. Suami dengan anak 4 orang. Anak 4 orang. Berarti kamari ke kawasan Lanal ini tujuannya untuk mengungsi? Iya, mengungsi. Dari Liato Selatan kamari berapa orang, Ibu? Sekitar berapa orang? Baru 5 kakak ini yang mengungsi di sini. Oh, 5 kakak ya? Iya. Oh. Tapi orang lagi balik pulang ke situ, ke kampung sebelah. Mungkin masih cek begitu. Iya, Pak, ambil pakaian kata. Iya. Ibu, informasi begini pernah terjadi di tahun-tahun sebelumnya? Sudah lupa, tapi sempat ada? Ya. Sempat ada? Ada, tapi cuma gempa. Kalau tsunami itu tidak. Oh, iya. Gempa, tetap mengungsi ke sini semua. Harapannya tetap insya Allah aman-aman ini, Ibu, ya. Tak hanya di Indonesia, sejumlah negara juga turut menerima potensi tsunami imbas gempa Rusia. Salah satunya adalah Hawaii, Amerika Serikat. Kepanikan langsung melanda warga Hawaii pada Rabu 30 Juli 2025 usai keluarnya peringatan tsunami dari pemerintah. Seluruh kota bahkan dipenuhi dengan raungan sirine. Para warga diminta untuk menjauhkan diri dari pantai demi meminimalisir adanya korban jiwa. Tsunami di Hawaii sendiri diperkirakan akan terjadi sekitar pukul 14 waktu setempat. Peringatan ini dikeluarkan usai terjadinya gempa bumi berkekuatan magnitudo 8,8 yang melanda wilayah Kamchatka di timur Rusia. Sementara itu di negara terdampak lainnya yaitu Jepang juga turut mengeluarkan peringatan serupa di sepanjang pantai utara dan timur. Badan Meteorologi Jepang memperingatkan adanya potensi tsunami setinggi 3 meter pada pantai Pasifik Hokkaido dan juga Honshu pada Rabu. Sementara itu peringatan tsunami setinggi 1 meter juga diberitakan akan melanda pantai Shikoku, Kyushu dan juga Okinawa. Gelombang setinggi 50 cm bahkan telah terpantau di Ishinomaki, Prefektur Miyagi pada pukul 11:28 pagi waktu setempat. Sementara itu gelombang dengan ketinggian 20 cm dan 40 cm tiba di sepanjang wilayah pesisir Pasifik dari Hokkaido hingga Ibaraki.
the view looking west. Moana Beach. Halo pemirsa, Anda kembali menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Putri Diarini. Warga Liato Gorontalo berbondong-bondong mengungsi usai peringatan dini tsunami imbas gempa Rusia. Menurut pantauan langsung Tribun Gorontalo, warga tampak bergerak menuju lokasi yang lebih tinggi. Di antara golongan kelompok masyarakat yang mengungsi, kaum lanjut usia atau lansia merupakan golongan yang paling rentan merasakan dampak psikologis cukup besar. Beberapa lansia setempat mengaku merasa sangat takut mendengar munculnya potensi tsunami yang disebut akan melanda Gorontalo. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami wartawan Tribun Gorontalo yaitu Hergianto Tangahu. Baik rekan Hergianto, silakan untuk laporan selengkapnya. Baik, selamat siang Tribuners dimanapun Anda berada. Saat ini kami melaporkan dari Mako Pangkalan TNI Angkatan Laut Provinsi Gorontalo, di mana ini menjadi satu dari beberapa titik evakuasi warga yang mana saat informasi peringatan adanya bencana tsunami di kota Gorontalo, lebih khusus di kawasan selatan, beberapa masyarakat sudah mulai melakukan evakuasi secara mandiri. Ada yang panik, namun ada juga yang terlihat seperti tenang. Dan beberapa titik kami lakukan pemantauan seperti di Kelurahan Pohe, kemudian ada di Kelurahan Liato Utara, juga saat ini saya berada di Kelurahan Liato Selatan. Tampak di belakang kita ada sejumlah ibu-ibu yang merupakan warga setempat melakukan evakuasi atau melakukan penyelamatan secara mandiri, mengungsi sejak menerima informasi dan peringatan dari pihak kelurahan dari tawaf atau pengeras suara di masjid. Nah, dapat kami laporkan Tribuners bahwa keterangan tadi dari BPBD Kota Gorontalo menyebut bahwa perakiraan adanya bencana tsunami ini, potensi bencana tsunami ini akan terjadi pada pukul 16.30 waktu Indonesia bagian tengah, dan pihak BPBD berharap jangan ada masyarakat yang panik dan melakukan penyelamatan atau tetap waspada. Namun meski begitu, nampak kepanikan tidak bisa disembunyikan oleh sejumlah warga, terutama masyarakat yang saat ini sudah saya wawancarai. Yenti Biki, salah satu warga Kelurahan Liato Selatan yang kami temui di depan Mako Pangkalan TNI Angkatan Laut Provinsi Gorontalo, yang merasa panik karena ia bersama dengan satu anaknya, di mana memang dalam rumah tersebut ada 6 orang, ia dan suaminya dan 4 anaknya, dan saat ini masih ada suami dan 3 anaknya yang ada di rumah, yang berharap dan menunggu semoga apa yang diperkirakan ini tidak betul terjadi. Kemudian kami beralih ke Kelurahan Liato Utara, juga beberapa nelayan menyebut bahwa sudah tidak ada lagi masyarakat yang melaut. Jadi memang karena kondisi ombak yang begitu tinggi, beberapa masyarakat sudah melakukan evakuasi secara mandiri. Bahkan kami melihat langsung bagaimana kemudian keluhan dan kekhawatiran dari para lansia yang kami temui seperti itu. Demikian mungkin yang dapat kami laporkan dari Gorontalo. Kami kembalikan ke studio. Terima kasih. Pak, ini ada laporan dari BMKG dan BPBD terkait dengan potensi terjadinya tsunami di kawasan Kelurahan Liato. Ya, pokoknya pesisir selatan Gorontalo. Kira-kira bagaimana? Masyarakat sudah tahu ini, Pak, atau? Sudah tahu. Informasi tahunya dari mana, Pak? Dari handphone. Ada imbauan dari pemerintah, ada pengumuman ya? Nah, dengan informasi tersebut kira-kira bagaimana masyarakat atau warga sekitar? Apakah ada yang panik atau? Masyarakat sudah mulai. Ada yang panik? Ada yang sudah mengungsi, Pak? Ada. Mengungsinya di mana, Pak? Ada.
Oh, di lanal Iya. bagian atas, di dalam itu. Iya. Oh, siap. Apa Pak? Apakah informasi semacam ini pernah terjadi atau pernah diterima oleh masyarakat di tahun-tahun sebelumnya, Pak? Adanya informasi bahaya atau potensi tsunami. Baru pernah, baru Nanti ini atau ada sebelum-sebelumnya, Pak? Informasi peringatan tsunami ini pernah tidak Pak disampaikan ke masyarakat mungkin di tahun kemarin atau 20 tahun berapa itu? sempat ada? Oh, ada. tapi tidak terjadi. Jadi, Nah, sekarang ini Pak, masyarakat menurut Bapak panik sekali atau mungkin ada beberapa yang iya, panik, so mengungsi di atas juga. mengungsi di atas, Iya. bisa ratusan. Iya. Ya, siap. Ada potensi bencana tsunami. Nah, ketika dapat informasi ini, Ibu, bagaimana tanggapan Ibu? Jelas panik Pak. Panik Ibu ya? Iya. Masalahnya kalau Cek begitu. iya Pak ambil pakaian kata. Iya, Ibu, informasi begini pernah terjadi di tahun-tahun sebelumnya? Tahun berapa sudah Pak? Sudah lupa, tapi sempat ada. Ya, Sempat ada. ada tapi cuma gempa. Kalau tsunami itu tidak Oh, iya. gempa. Tetap mengungsi ke sini semua. Harapannya tetap insya Allah aman-aman ini, Ibu ya. Tak hanya di Indonesia, sejumlah negara juga turut menerima potensi tsunami imbas gempa Rusia. Salah satunya adalah Hawaii, Amerika Serikat. Kepanikan langsung melanda warga Hawaii pada Rabu 30 Juli 2025 usai keluarnya peringatan tsunami dari pemerintah. Seluruh kota bahkan dipenuhi dengan raungan sirine. Para warga diminta untuk menjauhkan diri dari pantai demi meminimalisir adanya korban jiwa. Tsunami di Hawaii sendiri diperkirakan akan terjadi sekitar pukul 14 waktu setempat. Peringatan ini dikeluarkan usai terjadinya gempa bumi berkekuatan magnitudo 8,8 yang melanda wilayah Kamchatka di timur Rusia. Sementara itu di negara terdampak lainnya yaitu Jepang juga turut mengeluarkan peringatan serupa di sepanjang pantai utara dan timur. Badan Meteorologi Jepang memperingatkan adanya potensi tsunami setinggi 3 meter pada pantai Pasifik Hokkaido dan juga Honshu pada Rabu. Sementara itu peringatan tsunami setinggi 1 meter juga diberitakan akan melanda pantai Shikoku, Kyushu dan juga Okinawa. Gelombang setinggi 50 cm bahkan telah terpantau di Ishinomaki, Prefektur Miyagi pada pukul 11:28 pagi waktu setempat. Sementara itu gelombang dengan ketinggian 20 cm dan 40 cm tiba di sepanjang wilayah pesisir Pasifik dari Hokkaido hingga Ibaraki. There's a view looking west. Moana Beach. Halo pemirsa, Anda kembali menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Putri Diarini. Warga Liato Gorontalo berbondong-bondong mengungsi usai peringatan dini tsunami imbas gempa Rusia. Menurut pantauan langsung Tribun Gorontalo, warga tampak bergerak menuju lokasi yang lebih tinggi. Di antara golongan kelompok masyarakat yang mengungsi, kaum lanjut usia atau lansia merupakan golongan yang paling rentan merasakan dampak psikologis cukup besar. Beberapa lansia setempat mengaku merasa sangat takut mendengar munculnya potensi tsunami yang disebut akan melanda Gorontalo. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami wartawan Tribun Gorontalo yaitu Hergianto Tangahu. Baik rekan Hergianto, silakan untuk laporan selengkapnya. Baik, selamat siang Tribuners dimanapun Anda berada. Saat ini kami melaporkan dari
Mako Pangkalan TNI Angkatan Laut Provinsi Gorontalo, di mana ini menjadi satu dari beberapa titik evakuasi warga yang mana saat informasi peringatan adanya bencana tsunami di Kota Gorontalo, lebih khusus di kawasan selatan, beberapa masyarakat sudah mulai melakukan evakuasi secara mandiri. Ada yang panik, namun ada juga yang terlihat seperti tenang. Dan beberapa titik kami lakukan pemantauan seperti di Kelurahan Pohe, kemudian ada di Kelurahan Liato Utara, juga saat ini saya berada di Kelurahan Liato Selatan. Tampak di belakang kita ada sejumlah ibu-ibu yang merupakan warga setempat melakukan evakuasi atau melakukan penyelamatan secara mandiri, mengungsi sejak menerima informasi dan peringatan dari pihak kelurahan dari tawaf atau pengeras suara di masjid. Nah, dapat kami laporkan Tribuners bahwa keterangan tadi dari BPBD Kota Gorontalo menyebut bahwa perakiraan adanya bencana tsunami ini, potensi bencana tsunami ini akan terjadi pada pukul 16.30 waktu Indonesia bagian tengah. Dan pihak BPBD berharap jangan ada masyarakat yang panik dan melakukan penyelamatan atau tetap waspada. Namun meski begitu, nampak kepanikan tidak bisa disembunyikan oleh sejumlah warga, terutama masyarakat yang saat ini sudah saya wawancarai. Yenti Biki, salah satu warga Kelurahan Liato Selatan yang kami temui di depan Mako Pangkalan TNI Angkatan Laut Provinsi Gorontalo, yang merasa panik karena ia bersama dengan satu anaknya, di mana memang dalam rumah tersebut ada 6 orang, ia dan suaminya dan 4 anaknya. Dan saat ini masih ada suami dan 3 anaknya yang ada di rumah, yang berharap dan menunggu semoga apa yang diperkirakan ini tidak betul terjadi. Kemudian kami beralih ke Kelurahan Liato Utara, juga beberapa nelayan menyebut bahwa sudah tidak ada lagi masyarakat yang melaut. Jadi memang karena kondisi ombak yang begitu tinggi, beberapa masyarakat sudah melakukan evakuasi secara mandiri. Bahkan kami melihat langsung bagaimana kemudian keluhan dan kekhawatiran dari para lansia yang kami temui seperti itu. Demikian mungkin yang dapat kami laporkan dari Gorontalo. Kami kembalikan ke studio. Terima kasih. Pak, ini ada laporan dari BMKG dan BPBD terkait dengan potensi terjadinya tsunami di kawasan Kelurahan Liato. Ya, pokoknya pesisir selatan Gorontalo. Kira-kira bagaimana? Masyarakat sudah tahu ini, Pak, atau? Sudah tahu. Informasi tahunya dari mana, Pak? Dari handphone. Ada imbauan dari pemerintah, ada pengumuman ya. Nah, dengan informasi tersebut kira-kira bagaimana masyarakat atau warga sekitar? Apakah ada yang panik atau? Masyarakat sudah mulai. Ada yang panik, ada yang sudah mengungsi, Pak. Mengungsinya di mana, Pak? Oh, di Lanal, bagian atas, di dalam itu. Iya. Oh, siap. Pak? Apakah informasi semacam ini pernah terjadi atau pernah diterima oleh masyarakat di tahun-tahun sebelumnya, Pak? Adanya informasi bahaya atau potensi tsunami? Baru pernah, baru. Nanti ini atau ada sebelum-sebelumnya, Pak? Informasi peringatan tsunami ini pernah tidak, Pak, disampaikan ke masyarakat mungkin di tahun kemarin atau 20 Tahun berapa itu? Sempat ada? Oh, ada. Tapi tidak terjadi. Nah, sekarang ini, Pak, masyarakat menurut Bapak panik sekali atau mungkin ada beberapa yang panik, so mengungsi di atas juga. Mengungsi di atas, bisa ratusan. Iya. Siap. Ada potensi bencana tsunami. Nah, ketika dapat informasi ini, Ibu, bagaimana tanggapan Ibu? Jelas panik, Pak. Panik, Ibu, ya? Iya. Masalahnya kalau dengan anak-anak ini tuh, kalau cuma macam orang besar kan cepat sekali tuh mau mengungsi kemana. Iya. Maka dengan anak-anak ini kan setengah mati sekali, makanya ada mengungsi lain-lain ini. Oh. Jadi yang lain ke belakang. Oh, yang lain ke belakang. Iya. Ada berapa orang di rumah, Ibu? Ada 6 orang. 6 orang. Suami dengan anak 4 orang. Anak 4 orang. Berarti kamari ke kawasan Lanal ini tujuannya untuk mengungsi? Iya, mengungsi. Dari Liato Selatan kamari berapa orang, Ibu? Sekitar berapa orang? Baru
5 kakak ini yang mengungsi di sini. Oh, 5 kakak ya? Oh, Tapi orang lagi balik pulang ke situ ke kampung sebelah. mungkin masih cek begitu. Iya, Pak. Halo pemirsa, Anda kembali menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Putri Diarini. Warga Liato Gorontalo berbondong-bondong mengungsi usai peringatan dini tsunami imbas gempa Rusia. Menurut pantauan langsung Tribun Gorontalo, warga tampak bergerak menuju lokasi yang lebih tinggi. Di antara golongan kelompok masyarakat yang mengungsi, kaum lanjut usia atau lansia merupakan golongan yang paling rentan merasakan dampak psikologis cukup besar. Beberapa lansia setempat mengaku merasa sangat takut mendengar munculnya potensi tsunami yang disebut akan melanda Gorontalo. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami wartawan Tribun Gorontalo yaitu Hergianto Tangahu. Baik rekan Hergianto, silakan untuk laporan selengkapnya. Baik, selamat siang Tribuners dimanapun Anda berada. Saat ini kami melaporkan dari Mako Pangkalan TNI Angkatan Laut Provinsi Gorontalo, di mana ini menjadi satu dari beberapa titik evakuasi warga yang mana saat informasi peringatan adanya bencana tsunami di kota Gorontalo, lebih khusus di kawasan selatan, beberapa masyarakat sudah mulai melakukan evakuasi secara mandiri. Ada yang panik, namun ada juga yang terlihat seperti tenang. Dan beberapa titik kami lakukan pemantauan seperti di Kelurahan Pohe, kemudian ada di Kelurahan Liato Utara. Juga saat ini saya berada di Kelurahan Liato Selatan. Tampak di belakang kita ada sejumlah ibu-ibu yang merupakan warga setempat melakukan evakuasi atau melakukan penyelamatan secara mandiri, mengungsi sejak menerima informasi dan peringatan dari pihak kelurahan dari tawaf atau pengeras suara di masjid. Nah, dapat kami laporkan Tribuners bahwa keterangan tadi dari BPBD Kota Gorontalo menyebut bahwa perakiraan adanya bencana tsunami ini, potensi bencana tsunami ini akan terjadi pada pukul 16.30 waktu Indonesia bagian tengah. Dan pihak BPBD berharap jangan ada masyarakat yang panik dan melakukan penyelamatan atau tetap waspada. Namun meski begitu, nampak kepanikan tidak bisa disembunyikan oleh sejumlah warga, terutama masyarakat yang saat ini sudah saya wawancarai. Yenti Biki, salah satu warga Kelurahan Liato Selatan yang kami temui di depan Mako Pangkalan TNI Angkatan Laut Provinsi Gorontalo, yang merasa panik karena ia bersama dengan satu anaknya, di mana memang dalam rumah tersebut ada 6 orang, ia dan suaminya dan 4 anaknya. Dan saat ini masih ada suami dan 3 anaknya yang ada di rumah, yang berharap dan menunggu semoga apa yang diperkirakan ini tidak betul terjadi. Kemudian kami beralih ke Kelurahan Liato Utara. Juga beberapa nelayan menyebut bahwa sudah tidak ada lagi masyarakat yang melaut. Jadi memang karena kondisi ombak yang begitu tinggi, beberapa masyarakat sudah melakukan evakuasi secara mandiri. Bahkan kami melihat langsung bagaimana kemudian keluhan dan kekhawatiran dari para lansia yang kami temui seperti itu. Demikian mungkin yang dapat kami laporkan dari Gorontalo. Kami kembalikan ke studio. Terima kasih. Pak, ini ada laporan dari BMKG dan BPBD terkait dengan potensi terjadinya tsunami di kawasan Kelurahan Liato. Ya, pokoknya pesisir selatan Gorontalo. Kira-kira bagaimana? Masyarakat sudah tahu ini, Pak, atau Sudah tahu. informasi tahunya dari mana, Pak? Dari handphone. Ada imbauan dari pemerintah, ada pengumuman ya. Nah, dengan informasi tersebut kira-kira bagaimana masyarakat atau warga sekitar? Apakah ada yang panik atau Masyarakat sudah mulai. ada yang panik? Ada yang sudah mengungsi, Pak? Mengungsinya di mana, Pak? Oh, di Lanal bagian atas, di dalam itu? Iya. Oh, siap. Pak? Apakah informasi semacam ini pernah terjadi atau pernah diterima oleh masyarakat di tahun-tahun sebelumnya, Pak? Adanya informasi bahaya atau potensi tsunami? Kalau pernah baru. Nanti ini atau ada sebelum-sebelumnya, Pak? Informasi peringatan tsunami ini pernah tidak, Pak, disampaikan ke masyarakat mungkin di tahun kemarin atau 20 Tahun berapa itu? sempat ada? Oh, ada. tapi tidak terjadi. Nah, sekarang ini, Pak,
masyarakat menurut Bapak panik sekali atau mungkin ada beberapa yang Iya, panik so mengungsi di atas juga. mengungsi di atas? Iya. Bisa ratusan? Iya. Ya, siap-siap. Ada potensi bencana tsunami. Nah, ketika dapat informasi ini, Ibu bagaimana tanggapan Ibu? Jelas panik, Pak. Panik Ibu ya? Iya. Masalahnya dengan anak-anak ini tuh, kalau cuma macam orang besar kan cepat sekali tuh mau Iya. mengungsi ke mana. Iya. Maka dengan anak-anak ini kan setengah mati sekali, makanya ada mengungsi lain-lain ini. Oh, Jadi yang lain ke belakang. yang lain ke belakang. Iya. Ada berapa orang di rumah Ibu? Ada 6 orang. 6 orang. Suami dengan anak 4 orang. Anak 4 orang. Berarti Kamari ke kawasan Lanal ini tujuannya untuk mengungsi. Iya, mengungsi. Dari Liato Selatan Kamari berapa orang Ibu? Sekitar berapa orang? Baru 5 kakak ini yang mengungsi di sini. Oh, 5 kakak ya? Iya. Oh, Tapi orang lagi balik pulang ke situ ke kampung sebelah. mungkin masih cek begitu. Iya, Pak, ambil pakaian kata. Iya. Ibu, informasi begini pernah terjadi di tahun-tahun sebelumnya? Tahun berapa? Pak? Sudah lupa, tapi sempat ada? Ya, Sempat ada? ada tapi cuma gempa. Kalau tsunami itu tidak Oh, iya. gempa. Tetap mengungsi ke sini semua. Harapannya tetap insya Allah aman-aman ini Ibu ya? Tak hanya di Indonesia, sejumlah negara juga turut menerima potensi tsunami imbas gempa Rusia. Salah satunya adalah Hawaii, Amerika Serikat. Kepanikan langsung melanda warga Hawaii pada Rabu 30 Juli 2025 usai keluarnya peringatan tsunami dari pemerintah. Seluruh kota bahkan dipenuhi dengan raungan sirine. Para warga diminta untuk menjauhkan diri dari pantai demi meminimalisir adanya korban jiwa. Tsunami di Hawaii sendiri diperkirakan akan terjadi sekitar pukul 14 waktu setempat. Peringatan ini dikeluarkan usai terjadinya gempa bumi berkekuatan magnitudo 8,8 yang melanda wilayah Kamchatka di timur Rusia. Sementara itu di negara terdampak lainnya yaitu Jepang juga turut mengeluarkan peringatan serupa di sepanjang pantai utara dan timur. Badan Meteorologi Jepang memperingatkan adanya potensi tsunami setinggi 3 meter pada pantai Pasifik Hokkaido dan juga Honshu pada Rabu. Sementara itu peringatan tsunami setinggi 1 meter juga diberitakan akan melanda pantai Shikoku, Kyushu dan juga Okinawa. Gelombang setinggi 50 cm bahkan telah terpantau di Ishinomaki, Prefektur Miyagi pada pukul 11:28 pagi waktu setempat. Sementara itu gelombang dengan ketinggian 20 cm dan 40 cm tiba di sepanjang wilayah pesisir Pasifik dari Hokkaido hingga Ibaraki. There's a view looking west. Moana Beach. Pada intinya memberikan informasi bahwa ada informasi BMKG ini, kemudian juga menghimbau untuk nelayan tidak melaut dulu, kemudian kepada seluruh masyarakat, keluarga agar waspada terhadap bahaya tersebut yang mungkin impact-nya sesuai dengan perkiraan BMKG sekitar 16:39 WITA nanti sore yang kemungkinan impact-nya akan kita rasakan. Memang disampaikan tertulis bahwa ketinggian ombak nantinya sekitar 0,5 meter. Tapi tadi dari BMKG pusat sudah langsung tanggap juga melaksanakan Zoom dengan seluruh badan yang terkait dengan BPBD, kemudian dengan Basarnas, kemudian dengan BMKG-nya sendiri
terutama Lanal dan instansi maritim disampaikan bahwa meskipun itu 0,5 meter tapi ada kemungkinan juga bisa melebihi itu, sehingga kita diharapkan tetap waspada agar setidaknya menjauhi daerah pantai terlebih dahulu sampai ada informasi lanjut yang lebih resmi dari BMKG. Dan kami pun untuk masyarakat sekitar Lanal sini tentunya sesuai SOP kami, tanggap darurat kami menyiapkan tempat pengungsian di Gedung Asai dan Gedung Payungga, dan juga kami juga dapat permintaan untuk mengevakuasi pasien-pasien rumah sakit yang berada di pesisir pantai untuk kami evakuasi di balai pengobatan kami yang memang untuk rumah sakit kecil kami tingkat level 1 nanti bisa dievakuasi, kita evakuasi ke situ. Ini saat ini ambulans kami akan bergerak ke sana untuk mengevakuasi tersebut. Demikian. Pak, mungkin bisa dijelaskan sedikit berapa kira-kira total pengungsi yang tiba di sini? Total pengungsinya masih didata kemungkinan sekitar sampai mungkin 20-30an orangan sampai sekarang, dan mungkin bisa bertambah karena informasinya juga baru dan kita juga masih tetap menunggu siapa. Memang ya tetap antisipasi lah daripada kita persiapkan yang terburuk. Izin Pak, berapa jumlah tampung tampungnya? Daya tampungnya saya rasa untuk Gedung Payungga maupun saya sendiri bisa mencapai sampai 200-300 orang bisa untuk menampung di sana. Apalagi kalau perlu nanti kami akan buatkan tenda di lapangan, tenda lapangan dengan velvet tempat tidur darurat nanti yang bisa digunakan. Jadi lebih mungkin 500-an lebih bisa ditampung di sana. Pak, untuk masyarakat sini. Ini warga mulai diresahkan dengan informasi bunyi alarm sirene dari kawasan Lanal ini yang disangkut pautkan dengan peringatan terjadinya tsunami. Kira-kira seperti apa? Ya, saya juga dengar itu berita itu, tapi sampai saat ini berita itu tidak benar. Hoax, Pak, ya? Itu hoax. Kami juga tidak berhak untuk membunyikan sirene bahaya tsunami karena yang berhak membunyikan adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD. Mereka yang berhak untuk membunyikan itu. Tapi kami informasi untuk bahaya tsunami itu memang betul. Tapi kalau sirine dari Lanal tidak, itu salah. Hoax, Pak, ya? Hoax. Mungkin informasi terakhir Pak, apakah status waspada masih berlaku atau sudah dicabut, Pak? Masih, sampai saat ini masih berlaku. Tadi juga ada info bahwa kota Gorontalo sudah tidak termasuk lagi bagian dari tempat daerah yang terdampak oleh tsunami. Tapi tadi dibantah oleh BMKG sendiri bahwa Gorontalo masih berpotensi terdampak oleh tsunami tersebut. Jadi kami akan tetap waspada, mengamati ataupun melihat perkembangan di lapangan tentunya, dan siap untuk yang terburuk lagi. Siap. Pak, terakhir mungkin personil yang mungkin dikerahkan atau ada instruksi khusus perihal tentunya jadi proses kita kerahkan tentunya seluruh personil TNI Angkatan Laut, Lanal Gorontalo siap semua. Kami pun juga menginformasikan kepada Forkopimda provinsi maupun daerah, termasuk Kodim maupun Satrat yang dari Angkatan Darat, kita informasi sehingga semuanya saling membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Tribuners, selamat siang jelang sore. Kembali lagi bersama saya untuk update terkini suasana di pantai Desa Ilodulunga, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara. Untuk saat ini situasi di sini airnya air laut sementara surut ya. Seperti yang terpantau ini perahu-perahu hanya ada begitu banyak di sini perahu-perahu ya Tribuners.
Jadi untuk informasi-informasi terkini wilayah Gorontalo Utara terlihat masih aman-aman saja. Untuk laut di sini terpantau cukup tenang, tidak terlalu berombak di sini. Dan untuk saat ini juga airnya sementara surut ya. Dan untuk waktu kira-kira jam berapa itu memang tidak diketahui. Semoga saja itu tidak terjadi di wilayah Gorontalo, khususnya di Gorontalo Utara, tidak terjadi ya. Cuman memang ini adalah peringatan, dan peringatan ini harus kita dengar dan harus kita waspada juga. Kalaupun itu memang tidak terjadi ya alhamdulillah. Setidaknya kita sudah waspada dengan adanya peringatan dari BMKG bahwa akan adanya tsunami ya. Insya Allah ini tidak akan terjadi. Dan untuk masyarakat di sini juga tetap waspada, mereka tetap waspada. Bahkan ada masyarakat yang sudah mengangkat barang-barang dan masih bersiap-siap ya. Adapun pemerintah desa, tadi pemerintah desa di live sebelumnya ini pemerintah desa belum ada, namun saat ini sudah ada pemerintah desa karena pemerintah desa tadi sedang mengikuti kegiatan di Pulau Dudepo, itu kegiatan Bupati Mutabi Kambungu. Jadi pemerintah desa Ilodulunga semuanya ikut di sana ya. Dan mereka sudah kembali di desa Ilodulunga dan mereka telah menghimbau untuk masyarakat tetap waspada, untuk tetap berhati-hati. Ya memang airnya memang di jam-jam begini menurut masyarakat setempat, masyarakat sekitar bahwa memang air saat ini memang di jam-jam begini memang airnya surut ya. Memang airnya di jam-jam begini memang airnya surut. Sehingga kita akan tunggu bagaimana pasang naiknya. Apakah berpotensi terjadinya hal tersebut atau tidak. Semoga saja kita berdoa bersama, semoga tidak terjadi apa-apa ya, amin ya. Semoga tidak terjadi apa-apa. Jadi untuk saat ini masih aman-aman ya untuk wilayah Gorontalo Utara. Cuman memang ini tanggulnya ini memang sudah roboh karena memang ada kikisan-kikisan ombak sehingga mulai erosi ya, sehingga mulai terpecah belah ini tanggul yang ada di sini. Sebenarnya ini ada sepanjang ini ada tanggul yang dibangun ya, cuman saat ini sudah mulai rusak ini karena memang kikisan-kikisan ombak membuat pasir-pasir bergerak dan jadi saya di sini untuk informasi terkini ya, untuk update seperti apa di lokasi ini. Jadi alhamdulillah di sini masih aman-aman dan di bagian sana juga masih ada orang yang nelayan-nelayan yang sementara turun melaut. Ini ada di Desa Ilodulunga, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara. Ini di wilayah Anggrek ya, Kecamatan Anggrek. Jadi di ujung sana, di ujung pantai ini ada pulau-pulau ya.
itu pulau-pulau yang ada di Gorontalo Utara. Karena memang Gorontalo Utara ini memang ada banyak pulau ya di sini yang berpenghuni dan tidak berpenghuni. Jadi di bagian sebelah sana juga ini ada pulau, dan intinya masyarakat yang ada di bibir pantai di sini sudah waspada. Mereka juga sudah waspada, mempersiapkan diri ya, mempersiapkan diri. Dan mereka berharap semoga ini tidak terjadi ya. Kita halut Tribuners dimanapun Anda berada, semoga ini tidak terjadi, semoga tetap aman, kondisinya baik, dan agar para nelayan di sini ataupun warga bisa melaksanakan aktivitasnya seperti mana biasa. Dan untuk air memang saat ini lagi surut. Memang di jam-jam begini air di laut ya, air di laut ini memang lagi dalam keadaan surut. Iya, memang saat ini memang air lagi surut. Air lagi surut. Berdasarkan keterangan warga di sini, memang di jam-jam seperti ini, di siang hingga sore-sore begini, airnya memang surut. Semoga pasang naiknya seperti biasa, normal, tidak terjadi apa-apa. Mungkin ini dulu dari saya, Tribuners. Nanti kita akan pantau terus seperti apa air pasang naik di sini. Semoga di pantai atau di pesisir pantai yang ada di wilayah Gorontalo Utara tetap aman dan kondusif. Mako Pangkalan Laut TNI ini menjadi satu dari beberapa titik khususnya di masyarakat Leato Utara dan Leato Selatan. Kami melihat tadi di Leato Utara ada yang secara mandiri sudah mulai mengungsi, namun mengungsinya di pemukiman yang agak sedikit tinggi, namun cukup aman ya. Nah ini ada salah seorang ibu-ibu, kemudian ini juga ada yang lain ya. Kita berharap ya ini tidak terjadi, meskipun dilaporkan berpotensi. Ini ada ibu-ibu dari Kelurahan Leato Selatan ya yang sudah mengungsi. Ini ada barang-barang mereka yang mereka bawa, juga ada yang lain, dan kemungkinan ini akan terus bertambah. Untuk laporan terakhir tadi kami wawancarai salah satu warga, menyebut baru ada 5 kepala keluarga yang tiba di sini, yang lain masih di rumahnya masing-masing. Dan tidak sedikit juga masyarakat atau warga yang justru ada di pesisir pantai seperti apa yang kami live-kan tadi di sebelah sana. Itu mereka masih di pinggiran pantai. Sampai dengan saat ini kita akan terus memantau bagaimana kondisi laut. Ada juga yang di kawasan Pohe. Ini ada kendaraan dari ya BNPB atau BPBD provinsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ini di Leato Selatan, di kawasan ini diminta. Ah, iya. Ini diminta untuk langsung ke dalam. Boleh. Pak, berarti masyarakat sudah bisa ke dalam? Sudah. Oh iya. Ini masyarakat diminta, jadi daripada menunggu di sini, diberi kesempatan untuk bisa masuk ke dalam. Nah, Pak. Nah, ini. Apa itu? Yang datang. Parkir aja di bawah, biar nanti Mbak jalan. Pindah sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Tribuners, mengabarkan langsung dari kota Gorontalo. Dan Tribuners, saat ini saya berada di sekitar tangga 2000 ya. Dan saya berada di atas tebing sini Tribuners, sedang memantau kondisi pantai saat ini. Dan saya akan mencoba untuk menelusuri pantai Pohe Tribuners. Nah, hingga dengan saat ini juga pihak BPBD Provinsi Gorontalo saat ini sedang rapat dan juga akan memberikan himbauan sedikit lagi, tapi kita akan mencoba untuk melihat kondisi pantai Pohe ini Tribuners. Nah, saya lihat juga saat ini Tribuners di sekitar pantai ini ombaknya cukup deras ya, bisa dilihat bersama. Pak, saya tadi setengah abang kamar rumah sudah sebelah. Oh, bacek. Tahu. Iya. Oh, tipe orang sini, Pak? Iya. Baru belum ada ini ya? Belum ada himbauan, Pak? Nah, ada. Oh, kreator ini. Wartawan. Oh, wartawan. Iya. Oh, ini kita kok tsunami jalanan. Kalau itu masih aman ini, Pak? Masih aman. Masih aman sekarang. Nah, ini sejauh ini belum ada kepanikan yang terjadi ya di kalangan masyarakat juga, cuman tetap waspada. Ini lihat tuh surut, mulai surut ini Tribuners. Iya. Ya, orang cek semua. Tidak mungkin juga kan orang yang dari di sini mau ke Gorut kan. Jadi ada juga wartawan orang di Gorut, Pak Ajiat. Jadi setiap pantai yang dekat dengan orang coba publikasikan.
apa benar sebentar lagi tsunami? Kalau soal tsunami itu tidak benar, kita cuman diusahakan untuk waspada saja karena himbauan di Gorontalo memang kecil kemungkinan ya terjadi. Nah, orang akan coba update lagi Tribuners. Nah, Tribuners, saya akan jalan ke area sana. Kita akan lihat bagaimana kondisi ataupun suasana masyarakat di area sana, Tribuners. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Tribuners. Saat ini kami melaporkan dari pesisir selatan kota Gorontalo, tepatnya di Kelurahan Liat Raya. Dan saat ini berdasarkan informasi ya dari BMKG, di mana kota Gorontalo menjadi salah satu daerah yang diperkirakan akan menjadi salah satu daerah yang akan terdapat tsunami. Namun ini baru perkiraan ya, perkiraan. Jadi semoga kita sama-sama berharap semoga tidak terjadi. Namun tetap patut diwaspadai oleh masyarakat yang tinggal di pesisir, khususnya di masyarakat Kabupaten Gorontalo juga yang di pesisir, juga masyarakat Bolango di Kecamatan Kabila Bone. Ini tadi kami sudah konfirmasi ya ke BPBD Kota Gorontalo, bagian kesiapsiagaan ya, menyebut bahwa diperkirakan bencana ini akan terjadi pada pukul 16.29 nanti. Masyarakat diminta untuk tidak panik, namun tetap waspada. Nah, ini kita bisa bagaimana kondisi air laut masih cukup ombak ya. Ini ya, tampak sejumlah perahu nelayan ada di kawasan ini. Juga tadi ada informasi dari kemungkinan bagian BPBD ya melakukan pengumuman dan meminta warga agar waspada. Ini hanya perkiraannya. Kita sama-sama berharap semoga tidak terjadi. Pak, izin, ini ada info dari BPBD, ya. Perakiraan terjadinya tsunami. Nah, kira-kira masyarakat di sini memang tahu informasi itu atau? Oh, sudah diumumkan dari masjid. Yang umumkan desa. Iya. Oh, masyarakat kemudian sudah melakukan upaya waspada atau seperti apa? Iya, swaspada ya. Dan nelayan juga tidak ada yang melaut hari ini. Tidak ada. Tipa juga termasuk nelayan di sini. Iya. Tidak melaut. Iya. Oh, siap. Di jam-jam begini Pak, kira-kira kondisi laut seperti ini normal atau? Normal nih Pak. Normal ya? Iya. Oh, siap. Pak, informasi soal adanya tsunami mungkin di Kota Gorontalo sebelumnya pernah ada? Tidak pernah. Tidak pernah. Nanti ini Pak. Iya. Oh. Untuk jalur evakuasi sendiri di sini ada? Di Liatos sini ada? Mau ke atas, ke bukit begitu ada? Ada jalur evakuasi ya? Ya. Semoga tidak mau terjadi. Kalau dari masjid bilang jam berapa Pak? Kurang tahu, dia cari kan jam berapa ya? Oh. Dibilang hati-hati kan? Dibilang hati-hati? Oh iya. Waspada. Ya, ini jadi para nelayan tidak ada yang melaut Pak ya? Ya, ada pulang semua. Pulang semua? Iya. Nah ini,
ini perahu-perahu nelayan yang biasanya mungkin di siang begini masih ada yang di laut? Tidak, biasanya ada ya? Maksudnya di hari-hari ini? Iya, kalau daerah lain ada. Oh, iya. Ini kelurahan apa, Pak? Liato Utara. Liato Utara ya? Bapak asli sini juga? Iya. Atas nama Bapak siapa? Sandi Karim. Siapa? Sandi Karim. Sandi Karim ya? Iya. Oh, siap. Di rumah bagaimana, Pak? Di rumahnya Bapak? Rumah atas. Oh, rumah Bapak di atas, di bukit. Jadi aman? Iya. Oh, siap. Ini saya lihat juga masih ada beberapa masyarakat yang di sini juga, tapi bahwa mereka tetap waspada itu, Pak ya? Tadi itu masjid baru-baru. Oh, baru-baru ya? Iya, Oh, masjid. iya. Ya, kita berharap ya, ini warga sudah ada yang waspada, bahkan hampir semua kayaknya sudah waspada ya, tapi bersyukur mereka tidak panik. Ini Bapak siapa? Pak Sandi Karim ini nelayan yang hari ini sudah balik melaut, pulang semua, Pak ya? Oh. Terus Bapak ke pantai untuk apa? Cek saja, cek ombak. Ya, itu perahu sebelah. Oh, perahunya Bapak di sebelah. Oh, iya. Siap. Baik, Pak, saya ke belakang dulu, Pak ya. Yo. Ya, jadi seperti itu keterangan dari Pak Sandi Karim ya. Ke mana, Oma? Ke atas. Ibu sudah pada dengar informasi tadi? Oh, iya. Oh, Tioma ada Saki mau tunggu bentor baru mau ke atas sana. Oh, iya. Apa itu? Ya, tidak apa. Artinya jangan juga panik, Ibu ya. Ya, Tioma juga ada Saki ini. Pak, Oma. Ya, jadi ini ada beberapa warga yang beberapa warga yang ini nelayan so pulang kamari. So pulang kamari. Jo. Opa, ini yang begini ini nanti sekarang atau kemarin ada pemberitahuan mau ada tsunami atau apa? Nanti ini, Pak ya? Oh, nanti ini dia. Sedangkan nanti ini dia belum kembali. Yang sebelumnya tidak ada. Opa, kalau mau lihat kondisi laut saat ini, menurut Opa itu masih biasa ya, normal ya? So DP jam-jam ombak juga ini. Iya. Oh, iya. Jo. Ti Oma itu baru Ti Opa ini cuma bersih. Oh, Ti Opa baru antar Fatima itu di atas. Habis dari sini mau ke atas ulang. Iya, Opa. Tapi jangan kemungkinan juga. Iya, artinya juga orang tetap ada usaha kan. Pemerintah yang bilang. Jadi pemerintah Jo. Ini kita juga mesti waspada. Jo. Cuma memang jangan panik atau apa gitu. Karena kalau so panik semua kacau ini. Semua kacau kalau so panik sudah. Jo. Berarti memang tidak ada sama sekali yang di laut ya. Belum ada tanda-tanda. Iya. Kalau saya dengar tadi ada dari BPBD itu katanya jam 16.29. Iya. Cuma mau jam berapa pun tetap waspada. Jo. Waktunya mesti waspada. Jo, Opa. Ini kelurahan apa, Opa ya? Lihat Utara. Di sebelah selatan. Oh, Jo, Opa. Saya mau ke atas dulu, Opa, mau ke pinggir jalan. Makasih, Opa ya. Assalamualaikum. Oma. Jadi seperti itu Tribuners wawancara kami dengan salah satu warga. Tio Opa nama siapa? Tio Opa nama? Ayuba saja. Oh, Bapak Ayuba ya. Nah, ini kita lihat suasana di kawasan ini. Nampak aktivitas masih ada yang normal saja, namun tidak sedikit yang mungkin diam-diam ya, tidak panik atau apa, sudah mengungsi ke ketinggian, kemungkinan di bagian atas. Karena kalau kita lihat
Karena kalau kita lihat, oh iya ternyata ada jalan. Ini ada jalan di sini. Dan semoga ini bisa jadi jalur evakuasi ya. Bisa jadi jalur evakuasi. Ya cukup luas juga ya untuk kendaraan. Oma. Ya. Apa info tadi? Jo. Kalau informasi ya waspada. Iya umat ya. Iya titi oma yang di muka juga. Iya, Tioma juga yang di muka ada sakit. Cuma kan dari BPBD ya bilang waspada. Biar begitu orang ini orang semua menyingkir. Ada sakit begini. Iya. So itu Bang. Iya kalau oleh Oma itu tadi kan ada pengumuman di masjid ya, ada pengumuman di masjid. Iya. Ada juga orang yang di pantai situ, tapi coba naik ke atas, tidak tahu di atas di mana ini. Ini Bu, di atas ini masih tinggi ke sana, masih ada kemungkinan sejauh ya. Siap. Ya. Jam berapa ini? Kalau BPBD bilang, itu jam 16.29. Berarti jam 4, jam setengah 5. Tapi terus ya jam. Artinya kalau misalnya bisa mau itu, ya, yang utama itu yang lansia, orang-orang sakit. Iya. Iya. Lihat tuh. Tunggu Jack. Pantau terus lah. Ini masih mau wawancara warga jadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Tribuner, selamat siang. Kembali lagi bersama saya, reporter tribungorontalo.com. Kali ini saya melaporkan langsung dari wilayah pesisir pantai Kabupaten Gorontalo Utara. Saat ini saya berada di pantai Ilodulunga, Desa Ilodulunga, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara ya. Seperti yang terpantau saat ini laut yang berada di pesisir pantai sudah mulai surut ya. Ini tadi airnya masih ada di bagian sebelah sini. Ini saat ini sudah mulai surut dan ombak pun di pantai ini cukup tenang, tidak banyak bergelombang. Dan ini ya, Tribuners, perahu-perahu yang terparkir di sini cukup banyak, lebih dari 10 perahu, ada bahkan hampir 20 perahu ya terparkir di sini hampir sepanjang pesisir pantai di wilayah Gorontalo Utara. Dan Tribuners, seperti ini kawasan di sini. Adapun warga-warga yang ada di sekitaran bibir pantai ini sudah mulai mempersiapkan diri. Mereka akan menunggu informasi lebih lanjut apakah ini memang betul atau tidak terkait dengan adanya peringatan tsunami dari BMKG. Mereka masih memantau, masih melihat-lihat. Cuman ada beberapa masyarakat yang sudah mulai mempersiapkan diri, mulai dari barang-barang yang bisa diangkut, dan ada juga masyarakat yang sudah mulai makan ya, karena katanya makan dulu baru itu pergi, ya, seperti itu kata masyarakat sekitar yang ada di sini. Jadi air saat ini sudah mulai surut ya. Ini kita bisa lihat, ini air kalau macam ini biasa sampai di sini ada air. Tadi di live sebelumnya ini ada air di sini, cuman memang saat ini sudah mulai surut. Semakin lama air sudah mulai surut. Dan Tribuners, bahwa saat ini juga ada yang sedang sementara memancing ya di bagian sebelah sana. Ini berada di desa Ilodulunga,
Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo. Jadi seperti ini ya Tribuners. Dan di sini juga ada salah satu pemancing dari Kampung Jawa ya. Kita akan coba wawancara. Boleh mau wawancara sedikit dari Kampung Jawa ini ya? Ini dari Kampung Jawa ada kegiatan apa di pantai ini? Boleh ada pancing tadi ya? Iya, terus ada pancing di sebelah sana itu. Sebelah sana. Dari jam berapa di sini? Terus dari jam 9. Jam 9 ya. Ada pancing kan ada pakai perahu? Iya, udah pakai perahu. Lihat susu mansur dia terus kamar. So apa? So surut. So surut air jadi iya, ini ya. Oke. Tidak tahu ini entah di musim atau tahu ada peringatan gempa sekarang ini? Iya. Ada tahu ya? So beredar juga kan. Ada berapa orang dari Kampung Jawa ini? Cuma terang 5 ini. Oh, terang 5. Yang 3 orang ini masih asik ya? Iya. Dapat ikan? Ada ya? Iya, Allah kasih cobaan orang coba ya Allah. Jadi Tribuners, ini ada salah. Namanya siapa ini? Ais. Kalau yang sebelah? Uden ya, Ais dan Uden ya. Dari jauh-jauh dari Kampung Jawa ya. Kampung Jawa ini Yosenegoro ya. Kau masuk Limboto itu ya? Iya, Limboto. Masuk Limboto Barat. Pergi memancing di sini. Cuman karena memang ada peringatan gempa jadi rehat sejenak ini. Iya. Ini rencana mau balik ini atau gimana? Mau balik ya. Tadi dapat dengar ada telepon dari keluarga ini. Iya. Suruh pulang. Jadi keluarga dari Molo takut jadi langsung pulang. Oh, sepulang ya. Iya. Cuma yang 3 orang ini memang asli ya. Sekali. Yang orang ini ya Allah. Oke. Jadi Tribuners dimanapun Anda berada, bahwa ini ada dari Kampung Jawa ya, dari Kabupaten Gorontalo, Limboto Barat ini melakukan pancing ya bersama kawan-kawannya menggunakan mobil pick up ini. Ia bersama 5 orang ya, 3 orang masih ada di bagian sana, 3 orang. Yang 3 orang itu masih ada di bagian sana sementara memancing. Adapun adanya peringatan gempa, mereka tetap memancing ya. Sementara 2 orang sudah rehat di mobil. Mereka memancing dari sekitar jam 9 pagi tadi. Cuman karena ada peringatan gempa, mereka mulai panik dan takut, sehingga mereka lebih memilih rehat sejenak. Dan mereka juga akan sedikit lagi akan pulang ke kampung mereka. Bahkan sudah ditelepon oleh keluarga mereka, karena keluarga mereka juga sudah mendapatkan informasi adanya gempa di pesisir pantai yang ada di Gorontalo, baik itu di Gorontalo Utara maupun di Gorontalo wilayah selatan sana, di Leato. Yang sebelumnya tadi reporter Jepri melakukan live di Pohe ya, di pantai Pohe. Ada juga reporter dari Jian Tangahu yang melakukan live di Leato, di pantai Leato. Jadi pantai-pantai yang ada di wilayah Gorontalo Utara kami akan pantau terus. Untuk wilayah Gorontalo Utara ini yang memantau saya sendiri, reporter Efrit Mukmin untuk wilayah Gorontalo Utara. Dan saat ini juga telah datang Babinsa ya, Babinsa dari pihak TNI. Babinsa sudah datang di sini bertemu dengan masyarakat. Mungkin ada informasi ataupun bagaimana yang telah disampaikan kepada masyarakat sekitar yang mungkin belum mengetahui, karena memang untuk masyarakat di wilayah pesisir ini ada juga yang tidak menggunakan handphone ataupun media sosial, jadi belum mendapatkan informasi. Namun ada masyarakat yang sudah scroll di FB, di Facebook dan lainnya itu sudah mengetahui. Jadi Tribuners seperti ini. Semoga kita berharap semuanya, yang masyarakat di sini juga berharap semoga wilayah Gorontalo ini tetap aman, kondusif ya, tidak terjadi hal-hal yang berbahaya atau yang diinginkan, sehingga aktivitas daripada nelayan ini seperti biasa di sini. Karena memang wilayah pesisir di Gorontalo Utara ini di Desa Ilodulunga ini memang di samping masyarakat mencari ikan, ini juga dijadikan lautan di sini dijadikan sebagai budidaya rumput laut. Jadi budidaya rumput laut. Jadi ada banyak rumput laut yang dibudidayakan di lautan ini, bagian sebelah sana ini dibudidayakan oleh para nelayan di sini. Dan seperti ini yang sementara terjemur ya. Ini adalah
rumput laut yang sementara baru dijemur oleh seorang nelayan. Dan untuk rumah-rumah di sini, ini adalah kondisi rumah-rumah di pesisir pantai. Tribuners, mungkin hanya ini dulu yang bisa saya informasikan. Untuk air saat ini memang lagi surut, memang waktu lagi surut. Semoga ini bukan pertanda hal-hal yang buruk. Semoga ini hanya air surutnya memang hanya normal, karena memang biasa di siang hari memang air memang lagi surut. Dia akan naik lagi ketika mulai sore-sore sekitar jam 3 jam 4. Semoga kembali normal seperti biasa. Jadi Tribuners, ini dulu yang bisa saya informasikan. Ini ada di wilayah Desa Ilodulunga, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara. Memang airnya memang lagi surut saat ini, memang lagi surut. Jadi informasi yang update saat ini memang kondisi laut saat ini memang lagi air surut. Semoga kita berdoa ke depan untuk semua Tribuners dimanapun Anda berada. Semoga peringatan adanya tsunami, gempa bumi ini semoga tidak terjadi di wilayah Gorontalo Utara. Kita berdoa semua semoga tidak terjadi apa-apa ya. Bukan berarti mungkin hanya itu dulu dari saya, Tribuners. Terima kasih. Saya Efrit Mukmin melaporkan. Ini lokasinya ada di Desa Ilodulunga, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara. Sekian dari saya, terima kasih. Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya untuk update terkini, kondisi terkini ya di pantai Desa Ilodulunga, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara ya. Untuk pantai sendiri di wilayah pesisir Gorontalo Utara saat ini airnya memang lagi tenang, tidak berombak ya di sini. Dan cuaca cukup panas di wilayah pesisir Gorontalo Utara, dan terpantau juga bahwa masih dengan adanya peringatan terkait dengan gempa dan tsunami di wilayah Gorontalo Utara, ini nampaknya masih ada nelayan yang pergi melaut untuk mencari ikan ya. Dan untuk aktivitas di wilayah pesisir ini masih biasa saja, mereka melakukan aktivitas sebagaimana biasanya di sini. Ini kita bisa lihat, ini ada satu orang bapak ya yang sedang menuju ke perahu. Ini bagian suasana yang sementara menuju ke perahu. Ada juga yang baru saja pergi melaut. Namun di sini juga banyak perahu yang ada yang mungkin baru pulang pagi dari melaut. Dan untuk airnya memang lagi surut ini ya.
Dan untuk masyarakat ya, untuk wilayah-wilayah rumah-rumah penduduk di sini. Panas ini. Dia suruh ini di pantai. Di menjauh. So ada informasi di ini ya, Pak ya? Di ini ya. Jadi bariki makan nih, Bu ya. Sebelum tidak ada rencana mau mengungsi di sini. Ada rencana. Oh, rencana ya. Baca gunung yang paling tinggi. Buat cari ini ya. Dekat gunung. Pasti opatan situ. Ini masih ada yang jaga turun melaut sekarang ini? Ada ya. Kalau Tipat tidak turun. Sepulang ya. Bawa orang ke Pontong. Di Pontong. Nanti Andi. Oh, nanti pulang sore-sore begitu. Ini kalau ini mulai angin ini. Oh, ada yang di Pulau Satu, Unang? Oh, ada acara Bupati mau tabi kambung di Dudepo ya? Kalau untuk masyarakat sini orang yang lain so tahu ini ada peringatan tsunami. Tapi orang di sini so tahu semua. Iya, So beli HP. Sedangkan si orang tidak bawa HP. Instansi terkait. Pasifik Utara atau Samudra Pasifik bagian utara adalah wilayah Samudra Pasifik yang berada di utara Goyang-goyangnya loh. Wilayah ini mencakup laut di sekitar Jepang, Rusia bagian timur, termasuk semenanjung Kamchatka. Tribuners dimanapun Anda berada, terkait dengan informasi, memang ada masyarakat nelayan yang masih turun di laut, itu belum mengetahui adanya peringatan adanya tsunami. Namun sebagian besar di wilayah sini ya, untuk masyarakat sekitar sini ini sudah mengetahui adanya informasi bahwa peringatan adanya gempa bumi dan tsunami di wilayah Gorontalo Utara pada sore hari, dan mereka berharap semoga tidak terjadi hal-hal yang diinginkan ya, tidak hal-hal yang terjadi ini semoga tetap aman, kondusif, dan semoga baik-baik saja. Dan Tribuners, mungkin ini dulu yang bisa saya informasikan. Nanti saya akan live lagi terkait dengan perkembangan terkini. Nanti pantau terus tribungorontalo.com, mata lokal menjangkau Indonesia. Saya Efrit Mukmin melaporkan. Dan sebagai informasi juga, memang saat ini air lagi surut ya, biasa nanti sore. Semoga sore airnya pasang naik, tidak terjadi apa-apa ya, hanya normal saja. Dan untuk kawasan laut ini terpantau airnya cukup tenang ya, tidak ada ombak di sini, hanya tenang-tenang saja lautnya ya, seperti ini kawasannya. Dan sebagai informasi juga bahwa pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara saat ini sedang melaksanakan kegiatan di Pulau Dudepo ya, di Pulau Dudepo. Jadi ada beberapa pimpinan OPD dan lain sebagainya, itu mereka menyeberang lautan menuju ke Pulau Dudepo. Dan semoga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Mungkin ini dari saya Efrit Mukmin melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Tribuners, selamat siang. Kembali lagi bersama saya Efrit Mukmin, reporter tribungorontalo.com. Saat ini saya melaporkan dari wilayah Gorontalo Utara. Saat ini saya berada di pantai pesisir wilayah Gorontalo Utara. Lebih tepat berada di Desa Ilodulunga ya, Desa Ilodulunga, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara.
Jadi sesuai informasi yang beredar akan adanya gempa dengan tsunami ya. Untuk wilayah Gorontalo Utara sendiri seperti ini, kawasan pantai ya. Airnya saat ini memang lagi surut dan terpantau juga air laut ini cukup tenang di sini ya, cukup tenang seperti ini ya, terpantau. Ini di kawasan perairan Kabupaten Gorontalo Utara. Jadi untuk air di sini terpantau cukup tenang, berbeda dengan yang ada di tadi di live sebelumnya yang ada di kota Gorontalo sana. Itu yang mana airnya anginnya cukup kencang dan berombak ya. Namun berbeda di sini anginnya tidak terlalu kencang ya, hanya sepoi-sepoi sedikit saja. Dan seperti ini banyaknya perahu yang terparkir di hampir sepanjang pesisir pantai ini. Jadi seperti ini ya suasana di sini Tribuners. Untuk rumah-rumah di sini juga ini mereka masih sembari melakukan aktivitas seperti biasa. Memang ada informasi mereka sudah lihat. Iya. Jadi air saat ini sudah mulai surut ya Tribuners. Kita akan coba wawancara dengan salah satu masyarakat yang ada di ini. Cako, bagaimana kabar? Bakam turun wang. Mau turun? Tsunami. Informasi di sana ini bawa-bawa. Di sini terang-terang lebih air. Bagian selatan memang. Cuman ini di sini, alhamdulillah tenang-tenang di sini. DP air ini. Bawa ya. Air turun sekarang ini ya, Pak. Jadi Tribuners. Ya. Iya. Tribuners dimanapun Anda berada, seperti ini kawasan di sini ya. Untuk wilayah Gorontalo Utara ini ada beberapa nelayan yang masih sempat akan turun ya, untuk turun melaut. Ada juga yang masih dua hati melaut, berpikir dua kali. Jadi kita berdoa saja ya, semoga tetap aman untuk wilayah pesisir Gorontalo Utara maupun bagian selatannya. Untuk Gorontalo Utara saat ini kita lihat ini airnya sudah mulai surut dan biasanya air naik di sini sore hari. Dan untuk penduduk di sini ya, ini seperti melakukan aktivitas seperti biasa, ada yang menjemur rumput laut, agar-agar ini. Ini lokasi pantainya ada di Desa Ilodulunga, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara. Dan untuk masyarakat pun sudah tetap waspada ya dengan adanya tsunami. Cuman untuk masyarakat di sini terlihat masih melakukan aktivitas seperti biasa. Halo pemirsa, Anda kembali menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Putri Diarini. Warga Liato Gorontalo berbondong-bondong mengungsi usai peringatan dini tsunami imbas gempa Rusia. Menurut pantauan langsung Tribun Gorontalo, warga tampak bergerak menuju lokasi yang lebih tinggi. Di antara golongan kelompok masyarakat yang mengungsi, kaum lanjut usia atau lansia merupakan golongan yang paling rentan merasakan dampak psikologis cukup besar. Beberapa lansia setempat mengaku merasa sangat takut mendengar munculnya potensi tsunami yang disebut akan melanda Gorontalo. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami wartawan Tribun Gorontalo, yaitu Hergianto Tangahu. Baik rekan Hergianto, silakan untuk laporan selengkapnya. Baik, selamat siang Tribuners dimanapun Anda berada. Saat ini kami melaporkan dari Mako Pangkalan TNI Angkatan Laut Provinsi Gorontalo, di mana ini menjadi satu dari beberapa titik evakuasi warga yang mana saat informasi peringatan adanya bencana tsunami di
Kota Gorontalo, lebih khusus di kawasan selatan, beberapa masyarakat sudah mulai melakukan evakuasi secara mandiri. Ada yang panik, namun ada juga yang terlihat seperti tenang. Dan beberapa titik kami lakukan pemantauan seperti di Kelurahan Pohe, kemudian ada di Kelurahan Liato Utara. Juga saat ini saya berada di Kelurahan Liato Selatan. Tampak di belakang kita ada sejumlah ibu-ibu yang merupakan warga setempat melakukan evakuasi atau melakukan penyelamatan secara mandiri, mengungsi sejak menerima informasi dan peringatan dari pihak kelurahan dari tawab atau pengeras suara di masjid. Nah, dapat kami laporkan Tribuners bahwa keterangan tadi dari BPBD Kota Gorontalo menyebut bahwa perakiraan adanya bencana tsunami ini, potensi bencana tsunami ini akan terjadi pada pukul 16.30 waktu Indonesia bagian tengah. Dan pihak BPBD berharap jangan ada masyarakat yang panik dan melakukan penyelamatan atau tetap waspada. Namun meski begitu, nampak kepanikan tidak bisa disembunyikan oleh sejumlah warga, terutama masyarakat yang saat ini sudah saya wawancarai. Yenti Biki, salah satu warga Kelurahan Liato Selatan yang kami temui di depan Mako Pangkalan TNI Angkatan Laut Provinsi Gorontalo, yang merasa panik karena ia bersama dengan satu anaknya, di mana memang dalam rumah tersebut ada 6 orang, ia dan suaminya dan 4 anaknya. Dan saat ini masih ada suami dan 3 anaknya yang ada di rumah, yang berharap dan menunggu semoga apa yang diperkirakan ini tidak betul terjadi. Kemudian kami beralih ke Kelurahan Liato Utara. Juga beberapa nelayan menyebut bahwa sudah tidak ada lagi masyarakat yang melaut. Jadi memang karena kondisi ombak yang begitu tinggi, beberapa masyarakat sudah melakukan evakuasi secara mandiri. Bahkan kami melihat langsung bagaimana kemudian keluhan dan kekhawatiran dari para lansia yang kami temui seperti itu. Demikian mungkin yang dapat kami laporkan dari Gorontalo. Kami kembalikan ke studio. Terima kasih. Pak, ini ada laporan dari BMKG dan BPBD terkait dengan potensi terjadinya tsunami di kawasan Kelurahan Liato. Ya, pokoknya pesisir selatan Gorontalo. Kira-kira bagaimana? Masyarakat sudah tahu ini, Pak, atau sudah tahu? Informasi tahunya dari mana, Pak? Dari handphone. Ada imbauan dari pemerintah, ada pengumuman ya. Nah, dengan informasi tersebut kira-kira bagaimana masyarakat atau warga sekitar? Apakah ada yang panik atau masyarakat sudah mulai? Ada yang panik, ada yang sudah mengungsi, Pak. Ada. Mengungsinya di mana, Pak? Oh, di Lanal, bagian atas, di dalam itu. Iya. Oh, siap. Pak? Apakah informasi semacam ini pernah terjadi atau pernah diterima oleh masyarakat di tahun-tahun sebelumnya, Pak? Adanya informasi bahaya atau potensi tsunami? Kalau pernah baru nanti ini atau ada sebelum-sebelumnya, Pak? Informasi peringatan tsunami ini pernah tidak, Pak, disampaikan ke masyarakat mungkin di tahun kemarin atau 20 tahun berapa itu? Sempat ada? Oh, ada. Tapi tidak terjadi. Nah, sekarang ini, Pak, masyarakat menurut Bapak panik sekali atau mungkin ada beberapa yang panik, so mengungsi di atas juga. Mengungsi di atas, iya. Bisa ratusan? Iya. Siap. Ada potensi bencana tsunami. Nah, ketika dapat informasi ini, Ibu bagaimana tanggapan Ibu? Jelas panik, Pak. Panik, Ibu, ya? Iya. Masalahnya kalau dengan anak-anak ini tuh, kalau cuma macam orang besar kan cepat sekali tuh mau mengungsi kemana. Iya. Maka dengan anak-anak ini kan setengah mati sekali, makanya ada mengungsi lain-lain ini. Oh. Jadi yang lain ke belakang. Oh, yang lain ke belakang. Iya. Ada berapa orang di rumah, Ibu? Ada 6 orang. 6 orang. Suami dengan anak 4 orang. Anak 4 orang. Berarti Kamari ke kawasan Lanal ini tujuannya untuk mengungsi? Iya, mengungsi. Dari Liato Selatan Kamari berapa orang, Ibu? Sekitar berapa orang? Baru 5
5 kakak ini yang mengungsi di sini. Oh, 5 kakak ya? Oh, Tapi orang lagi balik pulang ke situ ke kampung sebelah. mungkin masih cek begitu. Iya, Pak, ambil pakaian kakak. Iya, Ibu, informasi begini pernah terjadi di tahun-tahun sebelumnya? Sudah lupa, tapi sempat ada? Ya. Sempat ada? Ada, tapi cuma gempa. Kalau tsunami itu tidak. Oh, iya. Gempa, tetap mengungsi ke sini semua. Harapannya tetap insya Allah aman-aman ini, Ibu ya. Tak hanya di Indonesia, sejumlah negara juga turut menerima potensi tsunami imbas gempa Rusia. Salah satunya adalah Hawaii, Amerika Serikat. Kepanikan langsung melanda warga Hawaii pada Rabu 30 Juli 2025 usai keluarnya peringatan tsunami dari pemerintah. Seluruh kota bahkan dipenuhi dengan raungan sirine. Para warga diminta untuk menjauhkan diri dari pantai demi meminimalisir adanya korban jiwa. Tsunami di Hawaii sendiri diperkirakan akan terjadi sekitar pukul 14 waktu setempat. Peringatan ini dikeluarkan usai terjadinya gempa bumi berkekuatan magnitudo 8,8 yang melanda wilayah Kamchatka di timur Rusia. Sementara itu di negara terdampak lainnya yaitu Jepang juga turut mengeluarkan peringatan serupa di sepanjang pantai utara dan timur. Badan Meteorologi Jepang memperingatkan adanya potensi tsunami setinggi 3 meter pada pantai Pasifik Hokkaido dan juga Honshu pada Rabu. Sementara itu peringatan tsunami setinggi 1 meter juga diberitakan akan melanda pantai Shikoku, Kyushu dan juga Okinawa. Gelombang setinggi 50 cm bahkan telah terpantau di Ishinomaki, Prefektur Miyagi pada pukul 11:28 pagi waktu setempat. Sementara itu gelombang dengan ketinggian 20 cm dan 40 cm tiba di sepanjang wilayah pesisir Pasifik dari Hokkaido hingga Ibaraki. There's a view looking west. Moana Beach. Pada intinya memberikan informasi bahwa ada informasi BMKG ini, kemudian juga menghimbau untuk nelayan tidak melaut dulu, kemudian kepada seluruh masyarakat, keluarga agar waspada terhadap bahaya tersebut yang mungkin impactnya sesuai dengan perkiraan BMKG sekitar 16:39 Wita nanti sore yang kemungkinan impactnya akan kita rasakan. Memang disampaikan tertulis bahwa ketinggian ombak nantinya sekitar 0,5 meter. Tapi tadi dari BMKG pusat sudah langsung tanggap juga melaksanakan Zoom dengan seluruh badan yang terkait dengan BPBD, kemudian dengan Basarnas, kemudian dengan BMKG-nya sendiri, terutama Lanal dan Instansi Maritim, disampaikan bahwa meskipun itu 0,5 meter, tapi ada kemungkinan juga bisa melebihi itu, sehingga kita diharapkan tetap waspada agar setidaknya menjauhi daerah pantai terlebih dahulu sampai ada informasi lanjut yang lebih resmi dari BMKG. Dan kami pun untuk masyarakat sekitar Lanal sini tentunya sesuai SOP kami, tanggap darurat kami menyiapkan tempat pengungsian di Gedung Asai dan Gedung Payungga, dan juga kami juga dapat permintaan untuk mengevakuasi pasien-pasien rumah sakit yang berada di pesisir pantai
untuk kami evakuasi di balai pengobatan kami yang memang untuk rumah sakit kecil kami tingkat level 1 nanti bisa kita evakuasi ke situ. Ini saat ini ambulans kami akan bergerak ke sana untuk mengevakuasi tersebut. Demikian. Pak, mungkin bisa dijelaskan sedikit berapa kira-kira total pengungsi yang tiba di sini? Total pengungsinya masih didata kemungkinan sekitar sampai mungkin 20-30-an orangan sampai sekarang, dan mungkin bisa bertambah karena informasinya juga baru dan kita juga masih tetap menunggu siapa. Memang ya tetap antisipasi lah daripada kita persiapkan yang terburuk. Izin Pak, berapa jumlah tampung tampungnya? Daya tampungnya saya rasa untuk gedung Payungga maupun saya sendiri bisa mencapai sampai 200-300 orang bisa untuk menampung di sana. Apalagi kalau perlu nanti kami akan buatkan tenda lapangan dengan velvet tempat tidur darurat nanti yang bisa digunakan. Jadi lebih mungkin 500-an lebih bisa ditampung di sana. Pak, untuk masyarakat sini. Ini warga mulai diresahkan dengan informasi bunyi alarm sirene dari kawasan Lanal ini yang disangkut pautkan dengan peringatan terjadinya tsunami. Kira-kira seperti apa? Ya, saya juga dengar itu berita itu, tapi sampai saat ini berita itu tidak benar. Hoax Pak ya? Itu hoax. Kami juga tidak berhak untuk membunyikan sirene bahaya tsunami karena yang berhak membunyikan adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD. Mereka yang berhak untuk membunyikan itu. Tapi kami informasi untuk bahaya tsunami itu memang betul. Tapi kalau sirine dari Lanal tidak, itu salah. Hoax Pak ya? Hoax. Mungkin informasi terakhir Pak, apakah status waspada masih berlaku atau sudah dicabut? Masih, sampai saat ini masih berlaku. Tadi juga ada info bahwa kota Gorontalo sudah tidak termasuk lagi bagian dari tempat daerah yang terdampak oleh tsunami, tapi tadi dibantah oleh BMKG sendiri bahwa Gorontalo nanti berpotensi terdampak oleh tsunami tersebut. Jadi kami akan tetap waspada, mengamati ataupun melihat perkembangan di lapangan tentunya, dan siap untuk yang terburuk. Siap. Pak, terakhir mungkin personil yang mungkin dikerahkan atau ada instruksi khusus perihal ya, tentunya ya. Jadi persen kita kerahkan tentunya seluruh personil TNI Angkatan Laut, Lanal Gorontalo siap semua. Kami pun juga menginformasikan kepada Forkopimda provinsi maupun daerah, termasuk Kodim maupun Satrat yang tidak akan kita informasi sehingga semuanya saling membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Tribuners, selamat siang jelang sore. Kembali lagi bersama saya untuk update terkini suasana di pantai Desa Ilodulunga, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara. Untuk saat ini situasi di sini airnya air laut sementara surut ya. Seperti yang terpantau ini perahu-perahu hanya ada begitu banyak di sini perahu-perahu ya Tribuners. Jadi untuk informasi terkini wilayah Gorontalo Utara terlihat masih aman-aman saja. Untuk laut di sini terpantau cukup tenang, tidak terlalu berombak di sini. Dan untuk saat ini juga airnya sementara surut ya. Dan untuk waktu kira-kira jam berapa itu memang tidak diketahui. Semoga saja itu tidak terjadi di wilayah Gorontalo, khususnya di Gorontalo Utara. Tidak terjadi ya. Cuman memang ini adalah peringatan, dan peringatan ini harus kita dengar dan harus kita waspada juga.
kalaupun itu memang tidak terjadi, ya alhamdulillah. Setidaknya kita sudah waspada dengan adanya peringatan dari BMKG bahwa akan adanya tsunami ya. Insya Allah ini tidak akan terjadi. Dan untuk masyarakat di sini juga tetap waspada, mereka tetap waspada. Bahkan ada masyarakat yang sudah mengangkat barang-barang dan masih bersiap-siap ya. Adapun pemerintah desa, tadi pemerintah desa di live sebelumnya, ini pemerintah desa belum ada. Namun saat ini sudah ada pemerintah desa, karena pemerintah desa tadi sedang mengikuti kegiatan di Pulau Dudepo, itu kegiatan Bupati Mutabi Kambungu. Jadi pemerintah desa Ilodulunga semuanya ikut di sana ya. Dan mereka sudah kembali di desa Ilodulunga, dan mereka telah menghimbau untuk masyarakat tetap waspada, untuk tetap berhati-hati. Iya, memang airnya memang di jam-jam begini menurut masyarakat setempat, masyarakat sekitar, bahwa memang air saat ini memang di jam-jam begini memang airnya surut ya. Memang airnya di jam-jam begini memang airnya surut. Sehingga kita akan tunggu bagaimana pasang naiknya, apakah berpotensi terjadinya hal tersebut atau tidak. Semoga saja kita berdoa bersama, semoga tidak terjadi apa-apa ya, amin ya. Semoga tidak terjadi apa-apa. Jadi untuk saat ini masih aman-aman ya untuk wilayah Gorontalo Utara. Cuman memang ini tanggulnya ini memang sudah roboh karena memang ada kikisan-kikisan ombak, sehingga mulai erosi ya, sehingga mulai terpecah belah ini tanggul yang ada di sini. Sebenarnya ini ada sepanjang ini ada tanggul yang dibangun ya, cuman saat ini sudah mulai rusak ini karena memang kikisan-kikisan ombak membuat pasir-pasir bergerak. Dan jadi saya di sini untuk informasi terkini ya, untuk update seperti apa di lokasi ini. Jadi alhamdulillah di sini masih aman-aman, dan di bagian sana juga masih ada orang yang nelayan-nelayan yang sementara turun melaut. Ini ada di Desa Ilodulunga, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara. Ini di wilayah Anggrek ya, Kecamatan Anggrek. Jadi di ujung sana, di ujung pantai ini ada pulau-pulau ya. Itu pulau-pulau yang ada di Gorontalo Utara. Karena memang Gorontalo Utara ini memang ada banyak pulau ya di sini yang berpenghuni dan tidak berpenghuni. Jadi di bagian sebelah sana juga ini ada pulau, dan intinya masyarakat yang ada di bibir pantai di sini sudah waspada. Mereka juga sudah waspada, mempersiapkan diri ya, mempersiapkan diri. Dan mereka berharap semoga ini tidak terjadi ya. Kita Halut Tribuners dimanapun Anda berada, semoga ini tidak terjadi, semoga tetap aman, kondisinya baik, dan agar para nelayan di sini ataupun warga bisa melaksanakan aktivitasnya seperti mana biasa. Dan untuk air memang saat ini lagi surut
Memang di jam-jam begini air di laut ya, air di laut ini memang lagi dalam keadaan surut. Iya, memang saat ini memang air lagi surut. Air lagi surut. Berdasarkan keterangan warga di sini, memang di jam-jam seperti ini, di siang hingga sore-sore begini, airnya memang surut. Semoga pasang naiknya seperti biasa, normal, tidak terjadi apa-apa. Mungkin ini dulu dari saya, Tribuners. Nanti kita akan pantau terus seperti apa air pasang naik di sini. Semoga di pantai atau di pesisir pantai yang ada di wilayah Gorontalo Utara tetap aman dan kondusif. Mako Pangkalan Laut TNI ini menjadi satu dari beberapa titik khususnya di masyarakat Leato Utara dan Leato Selatan. Kami melihat tadi di Leato Utara ada yang secara mandiri sudah mulai mengungsi, namun mengungsinya di pemukiman yang agak sedikit tinggi, namun cukup aman ya. Nah ini ada salah seorang ibu-ibu, kemudian ini juga ada yang lain. Ya kita berharap ya ini tidak terjadi, meskipun dilaporkan berpotensi. Ini ada ibu-ibu dari Kelurahan Leato Selatan ya, yang sudah mengungsi. Ini ada barang-barang mereka yang mereka bawa, juga ada yang lain, dan kemungkinan ini akan terus bertambah. Untuk laporan terakhir tadi kami wawancarai salah satu warga, menyebut baru ada 5 kepala keluarga yang tiba di sini, yang lain masih di rumahnya masing-masing. Dan tidak sedikit juga masyarakat atau warga yang justru ada di pesisir pantai seperti apa yang kami live-kan tadi di sebelah sana. Itu mereka masih di pinggiran pantai. Sampai dengan saat ini kita akan terus memantau bagaimana kondisi laut. Ada juga yang di kawasan Pohe. Ini ada kendaraan dari ya BNPB atau BPBD provinsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini di Leato Selatan, di kawasan ini diminta. Ini diminta untuk langsung ke dalam.
Boleh. Pak, berarti masyarakat sudah bisa ke dalam? Sudah. Oh iya. Ini masyarakat diminta, jadi daripada menunggu di sini, diberi kesempatan untuk bisa masuk ke dalam. Nah, Pak. Nah, ini. Apa itu? Yang datang. Parkir aja di bawah, biar nanti Mbak jalan. Pindah sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Tribuners, mengabarkan langsung dari kota Gorontalo. Dan Tribuners, saat ini saya berada di sekitar tangga 2000 ya. Dan saya berada di atas tebing sini Tribuners, sedang memantau kondisi pantai saat ini. Dan saya akan mencoba untuk menelusuri pantai Pohe Tribuners. Nah, hingga dengan saat ini juga pihak BPBD Provinsi Gorontalo saat ini sedang rapat dan juga akan memberikan himbauan sedikit lagi, tapi kita akan mencoba untuk melihat kondisi pantai Pohe ini Tribuners. Nah, saya lihat juga saat ini Tribuners di sekitar pantai ini ombaknya cukup deras ya, bisa dilihat bersama. Pak, Saya tadi setengah kamar rumah sudah sebelah. Oh, bacek. Tahu. Iya. Oh, tipe orang sini, Pak? Iya. Baru belum ada ini ya, belum ada himbauan, Pak. Nah, ada. Teater ini. Wartawan. Oh, wartawan. Iya. Oh, mikir aku tsunami jalanan. Kalau itu masih aman ini, Pak? masih aman. Masih aman sekarang. Nah, ini sejauh ini belum ada kepanikan yang terjadi ya di kalangan masyarakat juga, cuman tetap waspada. Ini lihat tuh surut, mulai surut ini Tribuners. Iya. Ya, aturan cek. Halo Tribuners, selamat sore. Bersama saya laporkan dari wilayah pesisir Gorontalo Utara untuk update terkini pesisir pantai yang ada di Desa Ilodulunga ya, Desa Ilodulunga, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara. Dan situasi terkini seperti ini ya pantainya, pantai di Desa Ilodulunga. Dan adapun masyarakat di sekitaran pantai ini
masih tetap melaksanakan aktivitas seperti biasa. Ini ada anak-anak ya. Ini ada anak-anak di sini. Belum mengungsi ya, Ade? Tidak pergi. Untuk betul atau tidak itu kita tidak tahu ya. Itu hanya peringatan dari BMKG. Semoga itu tidak terjadi di Gorontalo ya. Dan saat ini pasang naik ya, sudah mulai pasang naik di pantai ini. Tadi sudah surut ya, namun saat ini sudah mulai agak-agak pasang naik. Terpantau airnya sudah mulai naik. Dan seperti ini suasana di sini ya. Ini rumah-rumah penduduk yang ada di sekitaran sini. Kalau untuk pelabuhan feri jauh ya. Kalau untuk pelabuhan feri itu di kota Gorontalo, sementara ini ada di Kabupaten Gorontalo Utara, Kecamatan Anggrek, Desa Tolongio. Jadi untuk yang tanya-tanya ini di mana, ada di caption live itu tertulis bahwa Pantai Ilodulunga, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara. Belum lari? Belum lari? Mengungsi? Jadi ini masih ada juga nelayan-nelayan yang baru saja tiba dari melaut, dan ada juga yang akan melaut ya sebentar, sesuai informasi tadi dari nelayan di sini. Untuk di sini memang biasanya siang itu dia airnya surut berdasarkan keterangan warga setempat dan pemerintah desa, bahwa memang setiap siang ya di pantai ini memang airnya surut seperti ini. Dan naiknya itu sore sekitar jam 5 sampai dengan jam 6 itu naik ya airnya. Ini di desa Ilodulunga ya. Desa Ilodulunga ini adalah desa pemekaran dari Desa Tolongio, itu masuk dalam di pantai Ilodulunga. Ini surut sejak tadi siang. Dan semoga tetap aman-aman ya untuk wilayah Gorontalo. Di Gorontalo Utara semoga tetap aman.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Kembali lagi bersama kami Tribun Gorontalo. Dan saat ini kami melakukan pantauan langsung di Pantai Kurenai, Kota Gorontalo. Dan ini ya, kita bisa lihat ini sepi, tak ada sama sekali wisatawan yang datang. Ini dari pintu masuk ini kosong, hanya ada 2-3 orang yang merupakan pengelola. Ini saya ini mohon maaf ya, kameranya agak sedikit kurang, tapi saya yang satu sebenarnya juga kurang, tapi lobet. Nah, ini kita bisa melihat deru ombak di sore hari ini pukul 16.34 yang tadi dilaporkan bahwa perakiraan terjadinya tsunami di pesisir selatan Gorontalo ini pukul 16.39. Nah, sama-sama kita berharap semoga itu tidak terjadi ya. Meskipun memang saat ini beberapa warga di Kelurahan Liato Selatan dan sekitarnya ya sudah melakukan ya, terjadi betul. Ya saya tidak tahu. Saya bukan Tuhan ya. Saya hanya mencoba menyampaikan apa yang menjadi perakiraan pasca terjadinya gempa di Rusia. Nah, jadi mau jadi dan tidak mau jadi, pada intinya memang kita harus waspada. Apa yang disampaikan pemerintah itu juga bukan tanpa dasar. Ya insya Allah aman-aman karena posisi motor sudah menghadap ke arah jalan. Mungkin seperti itu ya. Ada mungkin wartawan lain yang akan melaporkan dari belahan Gorontalo bagian utara. Ini memang sepi. Mungkin untuk kali pertama kawasan Kurenai ini sepi. Sejak tadi pagi kata pengelola tadi kami wawancarai sudah ditutup. Belum bisa dipastikan sampai dengan kapan. Hanya saja memang berdasarkan imbauan dari pemerintah, BPD dan beberapa pihak terkait. Nah ini ada sekitar 80 warga Liato Selatan yang sudah mengungsi kawasan Lanal ya, Pangkalan Mako, Pangkalan, ini Angkatan Laut Gorontalo. Ini memang sudah sepi ya. Baik, mungkin demikian Tribuners yang dapat kami laporkan dari tempat saat ini kami berada. Tetap waspada dan informasi yang banyak beredar perlu kiranya untuk dicari tahu terlebih dahulu. Seperti yang tadi terkait dengan alarm sirene yang katanya dibunyikan di kawasan Belelimbui dan di kawasan Lanal Gorontalo, itu sebenarnya tidak benar. Kami sudah klarifikasi tadi, kami sudah konfirmasi ke Kepala Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Gorontalo dan Lanal Gorontalo. Bagaimana sekarang? Ya sekarang begini, itu kan disampaikan tingginya 50 cm, mungkin bisa lebih dari itu. Ya bisa saja ini sudah termasuk, tapi ya saya kurang tahu. Seperti itu. Mana ada tsunami? Demikian ya Tribuners, terima kasih. Mana ini tsunami? Ya semoga daerah Gorontalo itu tidak terjadi gempa. Itu sudah di sini. Ini di Kurenai. Ini sunyi ya. Mungkin sama halnya dengan di wisata hiu paus. Ya, sekian dulu ya. Terima kasih. Sampai jumpa. Halo pemirsa, Anda kembali menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Putri Diarini. Warga Liato Gorontalo berbondong-bondong mengungsi usai peringatan dini tsunami imbas gempa Rusia. Menurut pantauan langsung Tribun Gorontalo, warga tampak bergerak menuju lokasi yang lebih tinggi. Di antara golongan kelompok masyarakat yang mengungsi, kaum lanjut usia atau lansia merupakan golongan yang paling rentan merasakan dampak psikologis cukup besar. Beberapa lansia setempat mengaku merasa sangat takut mendengar munculnya potensi tsunami yang disebut akan melanda Gorontalo.
Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami wartawan Tribun Gorontalo yaitu Hergianto Tangahu. Baik rekan Hergianto, silakan untuk laporan selengkapnya. Baik, selamat siang Tribuners dimanapun Anda berada. Saat ini kami melaporkan dari Mako Pangkalan TNI Angkatan Laut Provinsi Gorontalo, di mana ini menjadi satu dari beberapa titik evakuasi warga, yang mana saat informasi peringatan adanya bencana tsunami di kota Gorontalo, lebih khusus di kawasan selatan, beberapa masyarakat sudah mulai melakukan evakuasi secara mandiri. Ada yang panik, namun ada juga yang terlihat seperti tenang. Dan beberapa titik kami lakukan pemantauan seperti di Kelurahan Pohe, kemudian ada di Kelurahan Liato Utara, juga saat ini saya berada di Kelurahan Liato Selatan. Tampak di belakang kita ada sejumlah ibu-ibu yang merupakan warga setempat melakukan evakuasi atau melakukan penyelamatan secara mandiri, mengungsi sejak menerima informasi dan peringatan dari pihak kelurahan dari tawaf atau pengeras suara di masjid. Nah, dapat kami laporkan Tribuners bahwa keterangan tadi dari BPBD Kota Gorontalo menyebut bahwa perakiraan adanya bencana tsunami ini, potensi bencana tsunami ini akan terjadi pada pukul 16.30 waktu Indonesia bagian tengah. Dan pihak BPBD berharap jangan ada masyarakat yang panik dan melakukan penyelamatan atau tetap waspada. Namun meski begitu, nampak kepanikan tidak bisa disembunyikan oleh sejumlah warga, terutama masyarakat yang saat ini sudah saya wawancarai. Yenti Biki, salah satu warga Kelurahan Liato Selatan yang kami temui di depan Mako Pangkalan TNI Angkatan Laut Provinsi Gorontalo, yang merasa panik karena ia bersama dengan satu anaknya, di mana memang dalam rumah tersebut ada 6 orang, ia dan suaminya dan 4 anaknya. Dan saat ini masih ada suami dan 3 anaknya yang ada di rumah, yang berharap dan menunggu semoga apa yang diperkirakan ini tidak betul terjadi. Kemudian kami beralih ke Kelurahan Liato Utara, juga beberapa nelayan menyebut bahwa sudah tidak ada lagi masyarakat yang melaut. Jadi memang karena kondisi ombak yang begitu tinggi, beberapa masyarakat sudah melakukan evakuasi secara mandiri. Bahkan kami melihat langsung bagaimana kemudian keluhan dan kekhawatiran dari para lansia yang kami temui seperti itu. Demikian mungkin yang dapat kami laporkan dari Gorontalo. Kami kembalikan ke studio. Terima kasih. Pak, ini ada laporan dari BMKG dan BPBD terkait dengan potensi terjadinya tsunami di kawasan Kelurahan Liato. Ya, pokoknya pesisir selatan Gorontalo. Kira-kira bagaimana? Masyarakat sudah tahu ini, Pak, atau sudah tahu? Informasi tahunya dari mana, Pak? Dari handphone. Ada imbauan dari pemerintah, ada pengumuman ya. Nah, dengan informasi tersebut kira-kira bagaimana masyarakat atau warga sekitar? Apakah ada yang panik atau masyarakat sudah mulai? Ada yang panik, ada yang sudah mengungsi, Pak. Mengungsinya di mana, Pak? Oh, di Lanal bagian atas, di dalam itu. Iya. Oh, siap. Pak? Apakah informasi semacam ini pernah terjadi atau pernah diterima oleh masyarakat di tahun-tahun sebelumnya, Pak? Adanya informasi bahaya atau potensi tsunami? Baru pernah, baru. Nanti ini atau ada sebelum-sebelumnya, Pak? Informasi peringatan tsunami ini pernah tidak, Pak, disampaikan ke masyarakat mungkin di tahun kemarin atau 20 tahun berapa itu? Sempat ada? Oh, ada. Tapi tidak terjadi. Nah, sekarang ini, Pak, masyarakat menurut Bapak panik sekali atau mungkin ada beberapa yang panik, so mengungsi di atas juga. Mengungsi di atas, iya. Bisa ratusan? Iya. Siap. Ada potensi bencana tsunami. Nah, ketika dapat informasi ini, Ibu bagaimana tanggapan Ibu? Jelas panik, Pak. Panik, Ibu, ya? Iya. Masalahnya kalau dengan anak-anak ini tuh, kalau cuma macam orang besar kan cepat sekali tuh mau mengungsi kemana. Iya. Maka dengan anak-anak ini kan setengah mati sekali, makanya ada mengungsi lain-lain ini. Oh. Jadi yang lain ke belakang. Oh, yang lain ke belakang. Iya. Ada berapa orang di rumah, Ibu? Ada 6 orang. 6 orang. Suami
suami dengan anak 4 orang. Anak 4 orang. Berarti kamari ke kawasan Lanal ini tujuannya untuk mengungsi? Iya, mengungsi. Dari Liato Selatan kamari, berapa orang Ibu? Sekitar berapa orang? Baru 5 kakak ini yang mengungsi di sini. Oh, 5 kakak ya? Iya. Oh. Tapi orang lagi balik pulang ke situ, ke kampung sebelah. Mungkin masih cek begitu. Iya, Pak, ambil pakaian kata. Iya. Ibu, informasi begini pernah terjadi di tahun-tahun sebelumnya? Sudah lupa, tapi sempat ada? Ya. Sempat ada? Ada, tapi cuma gempa. Kalau tsunami itu tidak ada. Oh, iya. Gempa, tetap mengungsi ke sini semua. Harapannya tetap insya Allah aman-aman ini Ibu ya. Tak hanya di Indonesia, sejumlah negara juga turut menerima potensi tsunami imbas gempa Rusia. Salah satunya adalah Hawaii, Amerika Serikat. Kepanikan langsung melanda warga Hawaii pada Rabu 30 Juli 2025 usai keluarnya peringatan tsunami dari pemerintah. Seluruh kota bahkan dipenuhi dengan raungan sirine. Para warga diminta untuk menjauhkan diri dari pantai demi meminimalisir adanya korban jiwa. Tsunami di Hawaii sendiri diperkirakan akan terjadi sekitar pukul 14 waktu setempat. Peringatan ini dikeluarkan usai terjadinya gempa bumi berkekuatan magnitudo 8,8 yang melanda wilayah Kamchatka di timur Rusia. Sementara itu di negara terdampak lainnya yaitu Jepang juga turut mengeluarkan peringatan serupa di sepanjang pantai utara dan timur. Badan Meteorologi Jepang memperingatkan adanya potensi tsunami setinggi 3 meter pada pantai Pasifik Hokkaido dan juga Honshu pada Rabu. Sementara itu peringatan tsunami setinggi 1 meter juga diberitakan akan melanda pantai Shikoku, Kyushu dan juga Okinawa. Gelombang setinggi 50 cm bahkan telah terpantau di Ishinomaki, Prefektur Miyagi pada pukul 11:28 pagi waktu setempat. Sementara itu gelombang dengan ketinggian 20 cm dan 40 cm tiba di sepanjang wilayah pesisir Pasifik dari Hokkaido hingga Ibaraki. There's a view looking west. Pada intinya memberikan informasi bahwa ada informasi BMKG ini, kemudian juga menghimbau untuk nelayan tidak melaut dulu, kemudian kepada seluruh masyarakat, keluarga agar waspada terhadap bahaya tersebut yang mungkin impact-nya sesuai dengan perkiraan BMKG sekitar 16:39 WITA nanti sore yang kemungkinan impact-nya akan kita rasakan. Memang disampaikan tertulis bahwa ketinggian ombak nantinya sekitar 0,5 meter. Tapi tadi dari BMKG Pusat sudah langsung tanggap juga melaksanakan Zoom dengan seluruh badan yang terkait dengan BPBD, kemudian dengan Basarnas, kemudian dengan BMKG-nya sendiri, terutama Lanal dan instansi maritim, disampaikan bahwa meskipun itu 0,5 meter, tapi ada kemungkinan juga bisa melebihi itu, sehingga kita diharapkan tetap waspada agar setidaknya menjauhi daerah pantai terlebih dahulu sampai ada informasi lanjut yang lebih resmi dari BMKG. Dan kami pun untuk masyarakat sekitar Lanal sini tentunya sesuai SOP kami, tanggap darurat kami menyiapkan tempat pengungsian di Gedung Asai dan Gedung Payungga, dan juga kami juga dapat permintaan untuk mengevakuasi
pasien-pasien rumah sakit yang berada di pesisir pantai untuk kami evakuasi di balai pengobatan kami yang memang untuk rumah sakit kecil kami tingkat level 1 nanti bisa kita evakuasi ke situ. Ini saat ini ambulans kami akan bergerak ke sana untuk mengevakuasi tersebut. Demikian. Pak, mungkin bisa dijelaskan sedikit berapa kira-kira total pengungsi yang tiba di sini? Total pengungsinya masih didata kemungkinan sekitar sampai mungkin 20-30-an orangan sampai sekarang, dan mungkin bisa bertambah karena informasinya juga baru dan kita juga masih tetap menunggu siapa. Memang ya tetap antisipasi lah daripada kita persiapkan yang terburuk. Izin Pak, berapa jumlah tampung tampungnya? Dari tampungnya saya rasa untuk gedung Payungga maupun saya sendiri bisa mencapai sampai 200-300 orang bisa untuk menampung di sana. Apalagi kalau perlu nanti kami akan buatkan tenda lapangan dengan velvet tempat tidur darurat nanti yang bisa digunakan. Jadi lebih mungkin 500-an lebih bisa ditampung di sana. Pak, untuk masyarakat sini. Ini warga mulai diresahkan dengan informasi bunyi alarm sirene dari kawasan Lanal ini yang disangkut pautkan dengan peringatan terjadinya tsunami. Kira-kira seperti apa? Ya, saya juga dengar itu berita itu, tapi sampai saat ini berita itu tidak benar. Hoax, Pak, ya? Itu hoax. Kami juga tidak berhak untuk membunyikan sirene bahaya tsunami karena yang berhak membunyikan adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD. Mereka yang berhak untuk membunyikan itu. Tapi kami informasi untuk bahaya tsunami itu memang betul. Tapi kalau sirine dari Lanal tidak, itu salah. Hoax, Pak, ya? Hoax. Mungkin informasi terakhir, Pak, apakah status waspada masih berlaku atau sudah dicabut, Pak? Masih, sampai saat ini masih berlaku. Tadi juga ada info bahwa kota Gorontalo sudah tidak termasuk lagi bagian dari tempat daerah yang terdampak oleh tsunami, tapi tadi dibantah oleh BMKG sendiri bahwa Gorontalo masih berpotensi terdampak oleh tsunami tersebut. Jadi kami akan tetap waspada, mengamati ataupun melihat perkembangan di lapangan tentunya, dan siap untuk yang terburuk lagi. Siap. Pak, terakhir mungkin personil yang mungkin dikerahkan atau ada instruksi khusus perihal iya, tentunya jadi personil kita kerahkan tentunya seluruh personil TNI Angkatan Laut, Lanal Gorontalo siap semua. Kami pun juga menginformasikan kepada Forkopimda provinsi maupun daerah, termasuk Kodim maupun Satrat yang dari Angkatan Darat, itu kita informasi sehingga semuanya saling membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Tribuners, selamat siang jelang sore. Kembali lagi bersama saya untuk update terkini suasana di pantai Desa Ilodulunga, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara. Untuk saat ini situasi di sini airnya air laut sementara surut ya. Seperti yang terpantau ini perahu-perahu hanya ada begitu banyak di sini perahu-perahu ya Tribuners. Jadi untuk informasi-informasi terkini wilayah Gorontalo Utara terlihat masih aman-aman saja. Untuk laut di sini terpantau cukup tenang, tidak terlalu berombak di sini. Dan untuk saat ini juga airnya sementara surut ya. Dan untuk waktu kira-kira jam berapa itu memang tidak diketahui. Semoga saja itu tidak terjadi di wilayah Gorontalo, khususnya di Gorontalo Utara, tidak terjadi ya. Cuman memang ini adalah peringatan
Dan peringatan ini harus kita dengar dan harus kita waspada juga. Kalaupun itu memang tidak terjadi, ya alhamdulillah. Setidaknya kita sudah waspada dengan adanya peringatan dari BMKG bahwa akan adanya tsunami, ya. Insya Allah ini tidak akan terjadi. Dan untuk masyarakat di sini juga tetap waspada, mereka tetap waspada. Bahkan ada masyarakat yang sudah mengangkat barang-barang dan masih bersiap-siap, ya. Adapun pemerintah desa, tadi pemerintah desa di live sebelumnya, ini pemerintah desa belum ada. Namun saat ini sudah ada pemerintah desa, karena pemerintah desa tadi sedang mengikuti kegiatan di Pulau Dudepo, itu kegiatan Bupati Mutabi Kambungu. Jadi pemerintah desa Ilodulunga semuanya ikut di sana, ya. Dan mereka sudah kembali di desa Ilodulunga, dan mereka telah menghimbau untuk masyarakat tetap waspada, untuk tetap berhati-hati. Iya, memang airnya memang di jam-jam begini menurut masyarakat setempat, masyarakat sekitar, bahwa memang air saat ini memang di jam-jam begini memang airnya surut, ya. Memang airnya di jam-jam begini memang airnya surut. Sehingga kita akan tunggu bagaimana pasang naiknya, apakah berpotensi terjadinya hal tersebut atau tidak. Semoga saja kita berdoa bersama, semoga tidak terjadi apa-apa, ya. Amin, ya. Semoga tidak terjadi apa-apa. Jadi untuk saat ini masih aman-aman, ya, untuk wilayah Gorontalo Utara. Cuman memang ini tanggulnya ini memang sudah roboh karena memang ada kikisan-kikisan ombak, sehingga mulai erosi, ya, sehingga mulai terpecah belah ini tanggul yang ada di sini. Sebenarnya ini sepanjang ini ada tanggul yang dibangun, ya, cuman saat ini sudah mulai rusak ini karena memang kikisan-kikisan ombak membuat pasir-pasir bergerak. Dan jadi saya di sini untuk informasi terkini, ya, untuk update seperti apa di lokasi ini. Jadi alhamdulillah di sini masih aman-aman, dan di bagian sana juga masih ada orang yang nelayan-nelayan yang sementara turun melaut. Ini ada di Desa Ilodulunga, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara. Ini di wilayah Anggrek, ya, Kecamatan Anggrek. Jadi di ujung sana, di ujung pantai ini ada pulau-pulau, ya. Itu pulau-pulau yang ada di Gorontalo Utara. Karena memang Gorontalo Utara ini memang ada banyak pulau, ya, di sini yang berpenghuni dan tidak berpenghuni. Jadi di bagian sebelah sana juga ini ada pulau, dan intinya masyarakat yang ada di bibir pantai di sini sudah waspada. Mereka juga sudah waspada, mempersiapkan diri, ya, mempersiapkan diri. Dan mereka berharap semoga ini tidak terjadi, ya. Kita halut Tribuners dimanapun Anda berada, semoga ini tidak terjadi, semoga tetap aman, kondisinya baik, dan agar para nelayan di sini ataupun warga
bisa melaksanakan aktivitasnya seperti mana biasa. Dan untuk air memang saat ini lagi surut. Memang di jam-jam begini air di laut ya, air di laut ini memang lagi dalam keadaan surut. Iya, memang saat ini memang air lagi surut. Air lagi surut. Berdasarkan keterangan warga di sini, memang di jam-jam seperti ini, di siang hingga sore-sore begini, airnya memang surut. Semoga pasang naiknya seperti biasa, normal, tidak terjadi apa-apa. Mungkin ini dulu dari saya, Tribuners. Nanti kita akan pantau terus seperti apa air pasang naik di sini. Semoga di pantai atau di pesisir pantai yang ada di wilayah Gorontalo Utara tetap aman dan kondusif. Mako Pangkalan Laut TNI ini menjadi satu dari beberapa titik khususnya di masyarakat Leato Utara dan Leato Selatan. Kami melihat tadi di Leato Utara ada yang secara mandiri sudah mulai mengungsi, namun mengungsinya di pemukiman yang agak sedikit tinggi, namun cukup aman ya. Nah ini ada salah seorang ibu-ibu, kemudian ini juga ada yang lain. Ya kita berharap ya ini tidak terjadi, meskipun dilaporkan berpotensi. Ini ada ibu-ibu dari Kelurahan Leato Selatan ya, yang sudah mengungsi. Ini ada barang-barang mereka yang mereka bawa, juga ada yang lain, dan kemungkinan ini akan terus bertambah. Untuk laporan terakhir tadi kami wawancarai salah satu warga, menyebut baru ada 5 kepala keluarga yang tiba di sini, yang lain masih di rumahnya masing-masing. Dan tidak sedikit juga masyarakat atau warga yang justru ada di pesisir pantai seperti apa yang kami live-kan tadi di sebelah sana. Itu mereka masih di pinggiran pantai. Sampai dengan saat ini kita akan terus memantau bagaimana kondisi laut. Ada juga yang di kawasan Pohe. Ini ada kendaraan dari ya BNPB atau BPBD provinsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini di Leato Selatan, di kawasan ini diminta. Ini diminta
untuk langsung ke dalam. Boleh. Pak, berarti masyarakat sudah bisa ke dalam? Sudah. Oh iya. Ini masyarakat diminta, jadi daripada menunggu di sini, diberi kesempatan untuk bisa masuk ke dalam. Nah, Pak. Nah, ini. Apa itu? Yang datang. Parkir jo di bawah, biar nanti Mbak jalan. Pindah sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Tribuners, mengabarkan langsung dari kota Gorontalo. Dan Tribuners, saat ini saya berada di sekitar tangga 2000 ya. Dan saya berada di atas tebing sini Tribuners, sedang memantau kondisi pantai saat ini. Dan saya akan mencoba untuk menelusuri pantai Pohe Tribuners. Nah, hingga dengan saat ini juga pihak BPBD Provinsi Gorontalo saat ini sedang rapat dan juga akan memberikan himbauan sedikit lagi, tapi kita akan mencoba untuk melihat kondisi pantai Pohe ini Tribuners. Nah, saya lihat juga saat ini Tribuners di sekitar pantai ini ombaknya cukup deras ya, bisa dilihat bersama. Pak, saya tadi setengah abang kamar rumah sudah selesai. Oh, bacek. Tahu. Iya. Oh, tipe orang sini, Pak? Iya. Baru belum ada ini ya, belum ada himbauan, Pak. Oh, kreator ini. Wartawan. Oh, wartawan. Iya. Oh, bikin aku tsunami dalam jalanan. Kalau itu masih aman ini, Pak? Masih aman. Masih aman sekarang. Nah, ini sejauh ini belum ada kepanikan yang terjadi ya di kalangan masyarakat juga, cuman tetap waspada. Ini lihat tuh surut, mulai surut ini Tribuners. Iya. Ya, orang cek semua. Tidak mungkin juga kan orang yang di sini muka Gorut kan, jadi ada juga wartawan orang di Gorut, Pak Ajiat. Jadi setiap pantai yang dekat dengan orang coba publikasikan. Apa benar sebentar lagi tsunami? Kalau soal tsunami itu benar, kita cuman diusahakan untuk waspada saja, karena himbauan di Gorontalo memang kecil kemungkinan ya terjadi.
Nah, orang akan coba update lagi Tribuners. Nah, Tribuners, saya akan jalan ke area sana. Kita akan lihat bagaimana kondisi ataupun suasana masyarakat di area sana, Tribuners. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Tribuners. Saat ini kami melaporkan dari pesisir selatan Kota Gorontalo, tepatnya di Kelurahan Liat Utara ya. Dan saat ini berdasarkan informasi ya dari BMKG, di mana Kota Gorontalo menjadi salah satu daerah yang diperkirakan akan menjadi salah satu daerah yang akan terdapat tsunami. Namun ini baru perkiraan ya, perkiraan. Jadi semoga kita sama-sama berharap sebelum tidak terjadi. Namun tetap patut diwaspadai oleh masyarakat yang tinggal di pesisir, khususnya di masyarakat Kabupaten Gorontalo juga yang di pesisir, juga masyarakat Kabolamo di Kecamatan Kabila Bone. Ini tadi kami sudah konfirmasi ya ke BPBD Kota Gorontalo, bagian kesiapsiagaan ya, menyebut bahwa diperkirakan bencana ini akan terjadi pada pukul 16.29 nanti. Masyarakat diminta untuk tidak panik, namun tetap waspada. Nah, ini kita bisa lihat bagaimana kondisi air laut masih cukup lambat ya. Nah, ini ya, nampak sejumlah perahu nelayan ada di kawasan ini. Juga tadi ada informasi dari kemungkinan bagian BPBD ya, melakukan pengumuman dan meminta warga agar waspada. Ini hanya perkiraan ya. Kita sama-sama berharap semoga tidak terjadi. Pak, izin, ini ada info dari BPBD, ya. Perakiraan terjadinya tsunami. Nah, kira-kira masyarakat di sini memang tahu informasi itu atau? Oh, sudah diumumkan dari masjid, yang umumkan desa. Iya. Oh, masyarakat kemudian sudah melakukan upaya waspada atau seperti apa? Iya, swaspada ya. Dan nelayan juga tidak ada yang melaut hari ini. Tidak ada. Tipa juga termasuk nelayan di sini. Iya. Tidak melaut. Iya. Oh, siap. Di jam-jam begini Pak, kira-kira kondisi laut seperti ini normal atau? Normal nih Pak. Normal ya? Iya. Oh, siap. Pak, informasi soal adanya tsunami mungkin di Kota Gorontalo sebelumnya pernah ada? Tidak pernah. Tidak pernah. Nanti ini Pak. Iya. Untuk jalur evakuasi sendiri di sini ada? Di Liato sini ada? Mau ke atas, mau ke bukit begitu ada? Ada jalur evakuasi ya? Ya. Semoga tidak mau terjadi. Kalau dari masjid bilang jam berapa Pak? Kurang tahu dia cari kan jam berapa nya. Oh. Dibilang hati-hati kan. Dibilang hati-hati. Oh iya. Waspada. Ya, ini jadi para nelayan tidak ada yang melaut Pak ya? Ya, ada pulang semua. Pulang semua? Iya. Nah, ini perahu-perahu nelayan yang biasanya mungkin di siang begini masih ada yang di laut. Tidak ada Pak. Tidak biasanya ada ya, maksudnya di hari-hari ini. Iya, kalau daerah lain ada. Oh, iya. Ini kelurahan apa Pak? Liat Utara. Liat Utara ya. Bapak asli sini juga. Iya. Atas nama Bapak siapa? Sandi Karim. Siapa? Sandi Karim ya. Oh, siap. Di rumah bagaimana Pak? Di rumahnya Bapak? Rumah atas. Oh, rumah Bapak di atas, di bukit. Jadi aman. Iya. Oh, siap.
Ini saya lihat juga masih ada beberapa masyarakat yang di sini juga, tapi bahwa mereka tetap waspada itu Pak ya? Iya, tadi itu semua masjid baru-baru. Oh baru-baru ya? Iya, Oh. masjid. Iya. Ya kita berharap ya, ini warga sudah ada yang waspada, bahkan hampir semua kayaknya sudah waspada ya. Tapi bersyukur mereka tidak panik. Ini Bapak siapa? Pak Sandi Karim ini nelayan yang hari ini sudah balik melaut, pulang semua Pak ya? Oh. Terus Bapak ke pantai untuk apa? Cek saja, cek ombak. Ya, di perahu sebelah. Oh, perahunya Bapak di sebelah? Oh, iya. Siap. Baik Pak, saya ke belakang dulu Pak ya. Yo. Ya, jadi seperti itu keterangan dari Pak Sandi Karim ya. Sum ke mana Oma? Ke atas. Ibu sudah pada dengar informasi tadi? Oh, iya. Oh, Tioma ada Saki mau tunggu bentor baru mau ke atas sana. Oh. Iya. Apa itu? Ya, tidak apa. Artinya jangan juga panik Ibu ya. Ya, Tioma juga ada Saki ini. Pak. Oma. Ya, jadi ini ada beberapa warga yang beberapa warga yang ini nelayan so pulang kamari. So pulang kamari. Jo. Pak, ini yang begini ini nanti sekarang atau kemarin ada pemberitahuan mau ada tsunami atau apa? Nanti ini Pak ya? Nanti ini dia. Sedangkan nanti ini dia belum kembali. Yang sebelumnya tidak ada. Pak, kalau mau lihat kondisi laut saat ini menurut Pak itu masih biasa ya, normal ya? So DP jam-jam ombak juga ini? Oh, iya. Jo. Tioma itu baru Tiopa ini cuma musi. Oh, Tiopa baru antar Fatima itu di atas. Habis dari sini mau ke atas ulang. Iya Opa. Tapi jangan kemungkinan. Iya, artinya juga orang tetap ada usaha kan. Pemerintah yang bilang. Jadi Jo. Ini kita orang juga mesti waspada. Jo. Cuma memang jangan panik atau apa gitu. Karena kalau panik semua kacau ini. Semua kacau kalau panik sudah. Jo. Berarti memang tidak ada sama sekali yang di laut ya. Belum ada tanda-tanda. Iya. Kalau saya dengar tadi ada dari BPBD itu katanya jam 16.29. Iya. Cuma mau jam berapa pun kita pas pada. Jo. Jo Opa. Ini kelurahan apa Opa ya? Lihat Utara. Di sebelah selatan. Oh, Jo Opa. Saya mau ke atas dulu Opa, mau ke pinggir jalan. Makasih Opa ya. Assalamualaikum. Oma. Ya, jadi seperti itu Tribuners wawancara kami dengan salah satu warga. Tio Opa penama siapa? Ya. Tio Opa penama? Ayuba saja. Ya. Oh, iya. Bapak Ayuba ya. Nah, ini kita melihat suasana di kawasan ini. Nampak aktivitas masih ada yang normal saja, namun tidak sedikit yang mungkin diam-diam ya, tidak panik atau apa, sudah mengungsi ke ketinggian, kemungkinan di bagian atas. Karena kalau kita lihat oh iya, ternyata ada jalan. Ini ada jalan di sini. Dan semoga ini bisa jadi jalur evakuasi ya. Bisa jadi jalur evakuasi. Ya cukup luas juga ya untuk kendaraan. Oma. Ya.
apa info tadi? Dari mana? Dari kau dari sana? Jo. Baru bagaimana? Kalau informasi ya waspada. Iya umat ya. Iya tio main di muka juga. Tio mengamankan diri. Iya, tio mah juga yang di muka ada sakit. Cuma kan dari BPBD ya bilang waspada. Biar begitu orang ini makan. Orang semua menyingkir. Ada sakit begini. Iya. So itu Bang. Biar bapak ke sana Iya kalau oleh Oma itu tadi kan ada pengumuman di masjid ya, ada pengumuman di masjid. Iya. Ada juga orang yang di pantai situ, tapi coba naik ke atas, tidak tahu di atas gimana ini. Ibu di atas ini masih tinggi ke sana, masih ada pemukiman sejauh ya. Siap. Ya. Jam berapa ini? Kalau BPBD bilang itu jam 16.29. Berarti jam 4 jam setengah 5. Tapi terus saya jam. Artinya kalau misalnya saya bisa mau itu iya. Yang utama itu yang lansia, orang-orang sakit. Iya. Iya. Lihat tuh. Tunggu Jack. Pantau terus ya. Ini masih mau wawancara warga jadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Tribuner, selamat siang. Kembali lagi bersama saya, reporter tribungorontalo.com. Kali ini saya melaporkan langsung dari wilayah pesisir pantai Kabupaten Gorontalo Utara. Saat ini saya berada di pantai Ilodulunga, Desa Ilodulunga, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara ya. Seperti yang terpantau saat ini laut yang berada di pesisir pantai sudah mulai surut ya. Ini tadi airnya masih ada di bagian sebelah sini. Ini saat ini sudah mulai surut dan ombak pun di pantai ini cukup tenang, tidak banyak bergelombang. Dan ini ya, Tribuners, perahu-perahu yang terparkir di sini cukup banyak, lebih dari 10 perahu, ada bahkan hampir 20 perahu ya terparkir di sini hampir sepanjang pesisir pantai di wilayah Gorontalo Utara. Dan Tribuners, seperti ini kawasan di sini. Adapun warga-warga yang ada di sekitaran bibir pantai ini sudah mulai mempersiapkan diri. Mereka akan menunggu informasi lebih lanjut apakah ini memang betul atau tidak terkait dengan adanya peringatan tsunami dari BMKG. Mereka masih memantau, masih melihat-lihat. Cuman ada beberapa masyarakat yang sudah mulai mempersiapkan diri, mulai dari barang-barang yang bisa diangkut, dan ada juga masyarakat yang sudah mulai makan ya, karena katanya makan dulu baru itu pergi, ya, seperti itu kata masyarakat sekitar yang ada di sini. Jadi air saat ini sudah mulai surut ya. Ini kita bisa lihat, ini air kalau macam ini biasa sampai di sini ada air. Tadi di live sebelumnya ini ada air di sini, cuman memang saat ini sudah mulai surut. Semakin lama air sudah mulai surut. Dan Tribuners, bahwa saat ini juga ada yang sedang sementara memancing ya di bagian sebelah sana. Ini berada di desa Ilodulunga, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo. Jadi seperti ini ya Tribuners. Dan di sini juga ada salah satu pemancing dari Kampung Jawa ya. Kita akan coba wawancara. Boleh mau wawancara sedikit dari Kampung Jawa ini ya? Ya. Ini dari Kampung Jawa ada kegiatan apa di pantai ini? Boleh ada bapak pancing tadi ya? Iya, terus ada pancing di sebelah sana itu. Sebelah sana. Dari jam berapa di sini? Terus dari jam 9. Jam 9 ya.
Ada apa pancing, ada pakai perahu? Iya, Pakai perahu. Lihat susu mansur jadi terus kemari. So apa? So surut. So surut air jadi Iya, ini. kemari. Oke. Tidak tahu ini entah DP musim atau. Tahu ada peringatan gempa sekarang ini? Iya. Ada tahu ya? So beredar juga kan. Ada berapa orang dari Kampung Jawa ini? Cuma terang 5 ini. Oh, terang 5. Yang 3 orang ini masih asik ya? Iya. Dapat ikan? Ada ya? Iya, Allah kasih cobaan orang coba Iya. ya Allah. Jadi Tribuners, ini ada salah. Namanya siapa ini? Ais. Kalau yang sebelah? Uden ya, Ais dan Uden ya. Ya. Dari jauh-jauh dari Kampung Jawa ya. Kampung Jawa ini Yosenegoro ya. Kau Somaso Limboto itu ya? Iya, Limboto. Somaso Limboto Barat. Pergi memancing di sini. Cuman karena memang ada peringatan gempa jadi rehat sejenak ini. Iya. Ini rencana mau balik ini atau Iya, gimana? mau balik ya. Tadi dapat dengar ada telepon dari keluarga ini. Iya. Suruh pulang. Jadi keluarga dari Molo so takut jadi terang pulang. Oh, pulang ya. Iya. Cuma yang 3 orang ini memang asli ya. Sekali. Yang orang ini ya Allah. Oke. Jadi Tribuners, dimanapun Anda berada, bahwa ini ada dari Kampung Jawa ya, dari Kabupaten Gorontalo, Limboto Barat ini melakukan pancing ya bersama kawan-kawannya menggunakan mobil pick up ini. Ia bersama 5 orang ya, 3 orang masih ada di bagian sana, 3 orang. Yang 3 orang itu masih ada di bagian sana, sementara memancing. Adapun adanya peringatan gempa, mereka tetap memancing ya. Sementara 2 orang sudah rehat di mobil. Mereka memancing dari sekitar jam 9 pagi tadi. Cuman karena ada peringatan gempa, mereka mulai panik dan takut, sehingga mereka lebih memilih rehat sejenak. Dan mereka juga akan sedikit lagi akan pulang ke kampung mereka. Bahkan sudah ditelepon oleh keluarga mereka, karena keluarga mereka juga sudah mendapatkan informasi adanya gempa di pesisir pantai yang ada di Gorontalo, baik itu di Gorontalo Utara maupun di Gorontalo wilayah selatan sana, di Leato. Yang sebelumnya tadi reporter Jepri melakukan live di Pohe ya, di pantai Pohe. Ada juga reporter dari Jian Tangahu yang melakukan live di Leato, di pantai Leato. Jadi pantai-pantai yang ada di wilayah Gorontalo Utara kami akan pantau terus. Untuk wilayah Gorontalo Utara ini yang memantau saya sendiri, reporter Efrit Mukmin, untuk wilayah Gorontalo Utara. Dan saat ini juga telah datang Babinsa ya, Babinsa dari pihak TNI. Babinsa sudah datang di sini bertemu dengan masyarakat. Mungkin ada informasi ataupun bagaimana yang telah disampaikan kepada masyarakat sekitar yang mungkin belum mengetahui, karena memang untuk masyarakat di wilayah pesisir ini ada juga yang tidak menggunakan handphone ataupun media sosial, jadi belum mendapatkan informasi. Namun ada masyarakat yang sudah scroll di FB, di Facebook dan lainnya itu sudah mengetahui. Jadi Tribuners, seperti ini. Semoga kita berharap semuanya, yang masyarakat di sini juga berharap semoga wilayah Gorontalo ini tetap aman, kondusif ya, tidak terjadi hal-hal yang berbahaya atau yang diinginkan, sehingga aktivitas daripada nelayan ini seperti biasa di sini. Karena memang wilayah pesisir di Gorontalo Utara ini di Desa Ilodulunga ini memang di samping masyarakat mencari ikan, ini juga dijadikan lautan di sini dijadikan sebagai budidaya rumput laut. Jadi budidaya rumput laut. Jadi ada banyak rumput laut yang dibudidayakan di lautan ini, bagian sebelah sana ini dibudidayakan oleh para nelayan di sini. Dan seperti ini yang sementara terjemur ya. Ini adalah rumput laut yang sementara baru dijemur oleh seorang nelayan. Dan untuk rumah-rumah di sini, ini adalah kondisi rumah-rumah di pesisir pantai. Tribuners, mungkin hanya ini dulu yang bisa saya informasikan.
untuk air saat ini memang lagi surut, memang waktu airnya memang waktu lagi surut. Semoga ini bukan pertanda hal-hal yang buruk. Semoga ini hanya air surutnya memang hanya normal, karena memang biasa di siang hari memang air memang lagi surut, dia akan naik lagi ketika mulai sore-sore sekitar jam 3 jam 4. Semoga kembali normal seperti biasa. Jadi Tribuners, ini dulu yang bisa saya informasikan. Ini ada di wilayah Desa Ilodulunga, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara. Memang ya, memang airnya memang lagi surut saat ini, memang lagi surut. Jadi informasi yang update saat ini memang kondisi laut saat ini memang lagi air surut. Semoga kita berdoa ke depan untuk semua Tribuners dimanapun Anda berada. Semoga peringatan adanya tsunami, gempa bumi ini semoga tidak terjadi di wilayah Gorontalo Utara. Kita berdoa semua semoga tidak terjadi apa-apa ya. Bukan berarti apa ya namanya. Mungkin hanya itu dulu dari saya Tribuners. Terima kasih. Saya Efrit Mukmin melaporkan. Ini lokasinya ada di Desa Ilodulunga, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara. Sekian dari saya, terima kasih. Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya untuk update terkini, kondisi terkini ya di pantai Desa Ilodulunga, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara ya. Untuk pantai sendiri di wilayah pesisir Gorontalo Utara saat ini airnya memang lagi tenang, tidak berombak ya di sini. Dan cuaca cukup panas di wilayah pesisir Gorontalo Utara, dan terpantau juga bahwa masih dengan adanya peringatan terkait dengan gempa dan tsunami di wilayah Gorontalo Utara, ini nampaknya masih ada nelayan yang pergi melaut untuk mencari ikan ya. Dan untuk aktivitas di wilayah pesisir ini masih biasa saja, mereka melakukan aktivitas sebagaimana biasanya di sini. Ini kita bisa lihat ini ada satu orang bapak ya yang sedang menuju ke perahu, ini bagian sebelah sana yang sementara menuju ke perahu. Ada juga yang baru saja pergi melaut. Namun di sini juga banyak perahu yang ada yang mungkin baru pulang baru pulang pagi dari melaut. Dan untuk airnya memang lagi surut ini ya. Dan untuk masyarakat ya, untuk wilayah-wilayah rumah-rumah penduduk di sini, panas ini. Dia suruh ini di pantai. Jauh. So ada informasi di ini ya, Pak ya? Di ini ya. Jadi
Oh, bariki makan nih, Boy. Sebelum tidak ada rencana mau mengungsi di sini. Ada rencana. Oh, rencana ya. Coba cari gunung yang paling tinggi. Coba cari ini ya. Dekat pun pasti cari situ. Ini masih ada yang jaga turun melaut sekarang ini? Ada ya. Kalau Tipat tidak turun. Sepulang ya. Baru orang ke Pontong. Di Pontong. Nanti Andi. Oh, nanti pulang sore-sore begitu ya. Ini kalau ini mulai bang ini. Oh, ada yang di Pulau Sap, Unang? Oh, ada acara Bupati mau tabi kambung di Dudepo ya? Kalau untuk masyarakat sini orang yang lain so tahu ini ada peringatan tsunami. Tapi orang di sini so tahu semua. Iya, so beli HP. Sedangkan si Ola tidak bawa HP. Instansi terkait. Pasifik Utara atau Samudra Pasifik bagian utara adalah wilayah Samudra Pasifik yang berada di utara Wilayah ini mencakup laut di sekitar Jepang, Rusia bagian timur, termasuk semenanjung Kamchatka. Tribuners dimanapun Anda berada, terkait dengan informasi, memang ada masyarakat nelayan yang masih turun di laut, itu belum mengetahui adanya peringatan adanya tsunami. Namun sebagian besar di wilayah sini ya, untuk masyarakat sekitar sini ini sudah mengetahui adanya informasi bahwa peringatan adanya gempa bumi dan tsunami di wilayah Gorontalo Utara pada sore hari, dan mereka berharap semoga tidak terjadi hal-hal yang diinginkan ya, tidak hal-hal yang terjadi ini semoga tetap aman, kondusif, dan semoga baik-baik saja. Dan Tribuners, mungkin ini dulu yang bisa saya informasikan. Nanti saya akan live lagi terkait dengan perkembangan terkini. Nanti pantau terus tribungorontalo.com, mata lokal menjangkau Indonesia. Saya Efrit Mukmin melaporkan. Dan sebagai informasi juga, memang saat ini air lagi surut ya, biasa nanti sore. Semoga sore airnya pasang naik, tidak terjadi apa-apa ya, hanya normal saja. Dan untuk kawasan laut ini terpantau airnya cukup tenang ya, tidak ada ombak di sini, hanya tenang-tenang saja lautnya ya, seperti ini kawasannya. Dan sebagai informasi juga bahwa pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara saat ini sedang melaksanakan kegiatan di Pulau Dudepo ya, di Pulau Dudepo. Jadi ada beberapa pimpinan OPD dan lain sebagainya, itu mereka menyeberang lautan menuju ke Pulau Dudepo. Dan semoga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Mungkin ini dari saya Efrit Mukmin melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Tribuners, selamat siang. Kembali lagi bersama saya Efrit Mukmin, reporter tribungorontalo.com. Saat ini saya melaporkan dari wilayah Gorontalo Utara. Saat ini saya berada di pantai pesisir wilayah Gorontalo Utara. Lebih tepat berada di Desa Ilodulunga ya, Desa Ilodulunga, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara. Jadi sesuai informasi yang beredar akan adanya gempa dengan tsunami ya. Untuk wilayah Gorontalo Utara sendiri seperti ini, kawasan pantai ya, airnya saat ini memang lagi surut, dan terpantau juga air laut ini cukup tenang di sini ya, cukup tenang seperti ini ya, terpantau. Ini di kawasan perairan Kabupaten Gorontalo Utara.
Jadi untuk air di sini terpantau cukup tenang, berbeda dengan yang ada di tadi di live sebelumnya yang ada di kota Gorontalo sana. Itu yang mana airnya anginnya cukup kencang dan berombak ya. Namun berbeda di sini anginnya tidak terlalu kencang ya, hanya sepoi-sepoi sedikit saja. Dan seperti ini banyaknya perahu yang terparkir di hampir sepanjang pesisir pantai ini. Jadi seperti ini ya suasana di sini Tribuners. Untuk rumah-rumah di sini juga ini mereka masih sembari melakukan aktivitas seperti biasa. Memang ada informasi mereka sudah lihat. Iya. Jadi air saat ini sudah mulai surut ya Tribuners. Kita akan coba wawancara dengan salah satu masyarakat yang ada di ini. Cako, bagaimana kabar? Bakam turun wang. Mau turun? Tsunami. Informasi di sana ini bawa ombak. Di sini terang-terang lebih air. Bagian selatan memang. Cuman ini di sini, alhamdulillah tenang-tenang di sini. DP air ini. Dari sini ke bawah. Bawah ya? Air turun sekarang ini ya, Pak? Jadi Tribuners. Ya? Iya. Tribuners dimanapun Anda berada, seperti ini kawasan di sini ya. Untuk wilayah Gorontalo Utara ini ada beberapa nelayan yang masih sempat akan turun ya, untuk turun melaut. Ada juga yang masih dua hati melaut, berpikir 2 kali. Jadi kita berdoa saja ya, semoga tetap aman untuk wilayah pesisir Gorontalo Utara maupun bagian selatannya. Untuk Gorontalo Utara saat ini kita lihat ini airnya sudah mulai surut, dan biasanya air naik di sini sore hari. Dan untuk penduduk di sini ya, ini seperti melakukan aktivitas seperti biasa, ada yang menjemur rumput laut, agar-agar ini. Ini lokasi pantainya ada di Desa Ilodulunga, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara. Dan untuk masyarakat pun sudah tetap waspada ya dengan adanya tsunami. Cuman untuk masyarakat di sini terlihat masih melakukan aktivitas seperti biasa. Halo Tribuners, selamat sore. Bersama saya laporkan dari wilayah pesisir Gorontalo Utara. Untuk update terkini pesisir pantai yang ada di Desa Ilodulunga ya, Desa Ilodulunga, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara. Dan situasi terkini seperti ini ya pantainya, pantai di Desa Ilodulunga. Dan adapun masyarakat di sekitaran pantai ini masih tetap melaksanakan aktivitas seperti biasa. Ini ada anak-anak ya, ini ada anak-anak di sini. Belum mengungsi ya deh, tidak pergi. Untuk betul atau tidak itu kita tidak tahu ya, itu hanya peringatan dari BMKG. Semoga itu tidak terjadi di Gorontalo ya.
Dan saat ini pasang naik ya, sudah mulai pasang naik di pantai ini. Tadi sudah surut ya, namun saat ini sudah mulai agak-agak pasang naik. Terpantau airnya sudah mulai naik, dan seperti ini suasana di sini ya. Ini rumah-rumah penduduk yang ada di sekitaran sini. Kalau untuk pelabuhan feri jauh ya. Kalau untuk pelabuhan feri itu di kota Gorontalo, sementara ini ada di Kabupaten Gorontalo Utara, Kecamatan Anggrek, Desa Tolongio. Jadi untuk yang tanya-tanya ini di mana, ada di caption live itu tertulis bahwa Pantai Ilodulunga, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara. Belum lari? Belum lari? Mengungsi? Jadi ini masih ada juga nelayan-nelayan yang baru saja tiba dari melaut, dan ada juga yang akan melaut ya sebentar, sesuai informasi tadi dari nelayan di sini. Untuk di sini memang biasanya siang itu dia airnya surut berdasarkan keterangan warga setempat dan pemerintah desa, bahwa memang setiap siang ya di pantai ini memang airnya surut seperti ini, dan naiknya itu sore sekitar jam 5 sampai dengan jam 6 itu naik ya airnya. Ini di desa Ilodulunga ya. Desa Ilodulunga ini adalah desa pemekaran dari Desa Tolongio, itu masuk dalam di pantai Ilodulunga. Ini surut sejak tadi siang. Dan semoga tetap aman-aman ya untuk wilayah Gorontalo, di Gorontalo Utara, semoga tetap aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners.
Kembali lagi bersama kami Tribun Gorontalo, dan saat ini kami melakukan pantauan langsung di Pantai Kurenai, Kota Gorontalo. Dan ini ya, kita bisa lihat ini sepi, tak ada sama sekali wisatawan yang datang. Ini dari pintu masuk ini kosong, hanya ada 2-3 orang yang merupakan pengelola. Ini saya ini mohon maaf ya, kameranya agak sedikit kurang, tapi saya yang satu sebenarnya sudah kurang, tapi loden. Nah, ini kita bisa melihat deru ombak di sore hari ini pukul 16.34 yang tadi dilaporkan bahwa perakiraan terjadinya tsunami di pesisir selatan Gorontalo ini pukul 16.39. Nah, sama-sama kita berharap semoga itu tidak terjadi ya. Meskipun memang saat ini beberapa warga di Kelurahan Liato Selatan dan sekitarnya ya sudah melakukan ya, terjadi untuk ini. Ya saya tidak tahu. Saya bukan Tuhan ya. Saya hanya mencoba menyampaikan apa yang menjadi perakiraan pasca terjadinya gempa di Rusia. Nah, jadi mau jadi dan tidak mau jadi, pada intinya memang kita harus waspada. Apa yang disampaikan pemerintah juga bukan tanpa dasar. Ya insya Allah aman-aman karena posisi motor sudah menghadap ke arah jalan. Nah mungkin seperti itu ya. Ada mungkin wartawan lain yang akan melaporkan dari belahan Gorontalo bagian utara. Ini memang sepi. Mungkin untuk kali pertama kawasan Kurenai ini sepi. Sejak tadi pagi kata pengelola tadi kami wawancarai sudah ditutup. Belum bisa dipastikan sampai dengan kapan. Hanya saja memang berdasarkan imbauan dari pemerintah, BPBD dan beberapa pihak terkait. Nah ini ada sekitar 80 warga Liato Selatan yang sudah mengungsi kawasan Lanal ya, Pangkalan Mako, Pangkalan TNI Angkatan Laut Gorontalo. Ini memang sudah sepi ya. Baik, mungkin demikian Tribuners yang dapat kami laporkan dari tempat saat ini kami berada. Tetap waspada dan informasi yang banyak beredar perlu kiranya untuk dicari tahu terlebih dahulu. Seperti yang tadi terkait dengan alarm sirene yang katanya dibunyikan di kawasan Bele Limbui dan di kawasan Lanal Gorontalo, itu sebenarnya tidak benar. Kami sudah klarifikasi tadi, kami sudah konfirmasi ke Kepala Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Gorontalo dan Lanal Gorontalo. Bagaimana sekarang? Ya sekarang begini, itu kan disampaikan tingginya 50 cm, mungkin bisa lebih dari itu. Ya bisa saja ini sudah termasuk, tapi ya saya kurang tahu. Seperti itu. Mana ada tsunami? Demikian ya Tribuners, terima kasih. Mana ini tsunami? Ya semoga daerah Gorontalo tidak terjadi gempa. Itu sudah. Ini di Kurenai. Ini sunyi ya. Mungkin sama halnya dengan di wisata Hiu Paus. Ya sekian dulu ya. Terima kasih, sampai jumpa. Halo pemirsa, Anda kembali menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Putri Diarini. Warga Liato Gorontalo berbondong-bondong mengungsi usai peringatan dini tsunami imbas gempa Rusia. Menurut pantauan langsung Tribun Gorontalo, warga tampak bergerak menuju lokasi yang lebih tinggi. Di antara golongan kelompok masyarakat yang mengungsi, kaum lanjut usia atau lansia merupakan golongan yang paling rentan merasakan dampak psikologis cukup besar. Beberapa lansia setempat mengaku merasa sangat takut mendengar munculnya potensi tsunami yang disebut akan melanda Gorontalo.
Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami wartawan Tribun Gorontalo yaitu Hergianto Tangahu. Baik rekan Hergianto, silakan untuk laporan selengkapnya. Baik, selamat siang Tribuners dimanapun Anda berada. Saat ini kami melaporkan dari Mako Pangkalan TNI Angkatan Laut Provinsi Gorontalo, di mana ini menjadi satu dari beberapa titik evakuasi warga yang mana saat informasi peringatan adanya bencana tsunami di Kota Gorontalo, lebih khusus di kawasan selatan, beberapa masyarakat sudah mulai melakukan evakuasi secara mandiri. Ada yang panik, namun ada juga yang terlihat seperti tenang. Dan beberapa titik kami lakukan pemantauan seperti di Kelurahan Pohe, kemudian ada di Kelurahan Liato Utara. Juga saat ini saya berada di Kelurahan Liato Selatan. Tampak di belakang kita ada sejumlah ibu-ibu yang merupakan warga setempat melakukan evakuasi atau melakukan penyelamatan secara mandiri, mengungsi sejak menerima informasi dan peringatan dari pihak kelurahan dari tawab atau pengeras suara di masjid. Nah, dapat kami laporkan Tribuners bahwa keterangan tadi dari BPBD Kota Gorontalo menyebut bahwa perakiraan adanya bencana tsunami ini, potensi bencana tsunami ini akan terjadi pada pukul 16.30 waktu Indonesia bagian tengah. Dan pihak BPBD berharap jangan ada masyarakat yang panik dan melakukan penyelamatan atau tetap waspada. Namun meski begitu, nampak kepanikan tidak bisa disembunyikan oleh sejumlah warga, terutama masyarakat yang saat ini sudah saya wawancarai. Yenti Biki, salah satu warga Kelurahan Liato Selatan yang kami temui di depan Mako Pangkalan TNI Angkatan Laut Provinsi Gorontalo, yang merasa panik karena ia bersama dengan satu anaknya, di mana memang dalam rumah tersebut ada 6 orang, ia dan suaminya dan 4 anaknya. Dan saat ini masih ada suami dan 3 anaknya yang ada di rumah, yang berharap dan menunggu semoga apa yang diperkirakan ini tidak betul terjadi. Kemudian kami beralih ke Kelurahan Liato Utara. Juga beberapa nelayan menyebut bahwa sudah tidak ada lagi masyarakat yang melaut. Jadi memang karena kondisi ombak yang begitu tinggi, beberapa masyarakat sudah melakukan evakuasi secara mandiri. Bahkan kami melihat langsung bagaimana kemudian keluhan dan kekhawatiran dari para lansia yang kami temui seperti itu. Demikian mungkin yang dapat kami laporkan dari Gorontalo. Kami kembalikan ke studio. Terima kasih. Pak, ini ada laporan dari BMKG dan BPBD terkait dengan potensi terjadinya tsunami di kawasan Kelurahan Liato, ya pokoknya pesisir selatan Gorontalo. Kira-kira bagaimana? Masyarakat sudah tahu ini Pak atau? Sudah tahu. Informasi tahunya dari mana Pak? Dari handphone. Ada imbauan dari pemerintah, ada pengumuman ya? Nah, dengan informasi tersebut kira-kira bagaimana masyarakat atau warga sekitar? Apakah ada yang panik atau? Masyarakat sudah mulai. Ada yang panik? Ada yang sudah mengungsi Pak? Mengungsinya di mana Pak? Oh, di lanal bagian atas, di dalam itu? Iya. Oh, siap-siap. Apa Pak? Apakah informasi semacam ini pernah terjadi atau pernah diterima oleh masyarakat di tahun-tahun sebelumnya Pak? Adanya informasi bahaya atau potensi tsunami? Kalau pernah, baru nanti ini atau ada sebelum-sebelumnya Pak? Informasi peringatan tsunami ini pernah tidak Pak disampaikan ke masyarakat mungkin di tahun kemarin atau 20 tahun berapa itu? Sempat ada? Oh, ada. Tapi tidak terjadi. Nah sekarang ini Pak, masyarakat menurut Bapak panik sekali atau mungkin ada beberapa yang panik, mengungsi di atas juga. Mengungsi di atas, iya. Bisa ratusan? Iya. Siap-siap. Ada potensi bencana tsunami. Nah, ketika dapat informasi ini, Ibu bagaimana tanggapan Ibu? Jelas panik Pak. Panik Ibu ya? Iya. Masalahnya kalau dengan anak-anak ini tuh, kalau cuma macam orang besar kan cepat sekali tuh mau mengungsi karena anak. Iya. Maka dengan anak-anak ini kan setengah mati sekali, makanya ada mengungsi lain-lain ini. Oh. Jadi yang lain ke belakang. Oh, yang lain ke belakang. Iya. Ada berapa orang di rumah Ibu? Ada 6 orang. 6 orang. Suami
suami dengan anak 4 orang. Anak 4 orang. Berarti Kamari ke kawasan Lanal ini tujuannya untuk mengungsi? Iya, mengungsi. Dari Liato Selatan Kamari, berapa orang Ibu? Sekitar berapa orang? Baru 5 kakak yang mengungsi di sini. Oh, 5 kakak ya? Iya. Oh. Tapi orang lagi balik pulang ke situ, ke kampung sebelah. Mungkin masih cek begitu. Iya, Pak, ambil pakaian kata. Iya. Ibu, informasi begini pernah terjadi di tahun-tahun sebelumnya? Sudah lupa, tapi sempat ada? Ya. Sempat ada? Ada, tapi cuma gempa. Kalau tsunami itu tidak. Oh, iya. Gempa, tetap mengungsi ke sini semua. Harapannya tetap insya Allah aman-aman ini Ibu ya. Tak hanya di Indonesia, sejumlah negara juga turut menerima potensi tsunami imbas gempa Rusia. Salah satunya adalah Hawaii, Amerika Serikat. Kepanikan langsung melanda warga Hawaii pada Rabu 30 Juli 2025 usai keluarnya peringatan tsunami dari pemerintah. Seluruh kota bahkan dipenuhi dengan raungan sirine. Para warga diminta untuk menjauhkan diri dari pantai demi meminimalisir adanya korban jiwa. Tsunami di Hawaii sendiri diperkirakan akan terjadi sekitar pukul 14 waktu setempat. Peringatan ini dikeluarkan usai terjadinya gempa bumi berkekuatan magnitudo 8,8 yang melanda wilayah Kamchatka di timur Rusia. Sementara itu di negara terdampak lainnya yaitu Jepang juga turut mengeluarkan peringatan serupa di sepanjang pantai utara dan timur. Badan Meteorologi Jepang memperingatkan adanya potensi tsunami setinggi 3 meter pada pantai Pasifik Hokkaido dan juga Honshu pada Rabu. Sementara itu peringatan tsunami setinggi 1 meter juga diberitakan akan melanda pantai Shikoku, Kyushu dan juga Okinawa. Gelombang setinggi 50 cm bahkan telah terpantau di Ishinomaki, Prefektur Miyagi pada pukul 11:28 pagi waktu setempat. Sementara itu gelombang dengan ketinggian 20 cm dan 40 cm tiba di sepanjang wilayah pesisir Pasifik dari Hokkaido hingga Ibaraki. There's a view looking west. Pada intinya memberikan informasi bahwa ada informasi BMKG ini, kemudian juga menghimbau untuk nelayan tidak melaut dulu, kemudian kepada seluruh masyarakat, keluarga agar waspada terhadap bahaya tersebut yang mungkin impact-nya sesuai dengan perkiraan BMKG sekitar 16:39 WITA nanti sore yang kemungkinan impact-nya akan kita rasakan. Memang disampaikan tertulis bahwa ketinggian ombak nantinya sekitar 0,5 meter. Tapi tadi dari BMKG pusat sudah langsung tanggap juga melaksanakan Zoom dengan seluruh badan yang terkait dengan BPBD, kemudian dengan Basarnas, kemudian dengan BMKG-nya sendiri, terutama Lanal dan Instansi Maritim, disampaikan bahwa meskipun itu 0,5 meter, tapi ada kemungkinan juga bisa melebihi itu, sehingga kita diharapkan tetap waspada agar setidaknya menjauhi daerah pantai terlebih dahulu sampai ada informasi lanjut yang lebih resmi dari BMKG. Dan kami pun untuk masyarakat sekitar Lanal sini tentunya sesuai SOP kami, tanggap darurat kami menyiapkan tempat pengungsian di Gedung Asai dan Gedung Payungga, dan juga kami juga dapat permintaan untuk mengevakuasi
pasien-pasien rumah sakit yang berada di pesisir pantai untuk kami evakuasi di balai pengobatan kami yang memang untuk rumah sakit kecil kami tingkat level 1 nanti bisa kita evakuasi ke situ. Ini saat ini ambulans kami akan bergerak ke sana untuk mengevakuasi tersebut. Demikian. Pak, mungkin bisa dijelaskan sedikit berapa kira-kira total pengungsi yang tiba di sini? Total pengungsinya masih didata kemungkinan sekitar sampai mungkin 20-30-an orang sampai sekarang, dan mungkin bisa bertambah karena informasinya juga baru dan kita juga masih tetap menunggu siapa. Memang ya tetap antisipasi lah daripada kita persiapkan yang terburuk. Izin Pak, berapa jumlah tampung tampungnya? Daya tampungnya saya rasa untuk gedung Payungga maupun saya sendiri bisa mencapai sampai 200-300 orang bisa untuk menampung di sana. Apalagi kalau perlu nanti kami akan buatkan tenda di lapangan, dengan velvet tempat tidur darurat nanti yang bisa digunakan. Jadi lebih mungkin 500-an lebih bisa ditampung di sana. Pak, untuk masyarakat sini. Ini warga mulai diresahkan dengan informasi bunyi alarm sirene dari kawasan Lanau ini yang disangkut pautkan dengan peringatan terjadinya tsunami. Kira-kira seperti apa? Ya, saya juga dengar itu berita itu, tapi sampai saat ini berita itu tidak benar. Hoax, Pak, ya? Itu hoax. Kami juga tidak berhak untuk membunyikan sirene bahaya tsunami karena yang berhak membunyikan adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD. Mereka yang berhak untuk membunyikan itu. Tapi kami informasi untuk bahaya tsunami itu memang betul. Tapi kalau sirine dari Lanal tidak, itu salah. Hoax, Pak, ya? Hoax. Mungkin informasi terakhir, Pak, apakah status waspada masih berlaku atau sudah dicabut, Pak? Masih, sampai saat ini masih berlaku. Tadi juga ada info bahwa kota Gorontalo sudah tidak termasuk lagi bagian dari tempat daerah yang terdampak oleh tsunami. Tapi tadi dibantah oleh BMKG sendiri bahwa Gorontalo masih berpotensi terdampak oleh tsunami tersebut. Jadi kami akan tetap waspada, mengamati ataupun melihat perkembangan di lapangan tentunya, dan siap untuk yang terburuk lagi. Siap. Pak, terakhir mungkin personil yang mungkin dikerahkan atau ada instruksi khusus perihal tentunya jadi personil kita kerahkan tentunya seluruh personil TNI Angkatan Laut, Lanal Gorontalo siap semua. Kami pun juga menginformasikan kepada Forkopimda provinsi maupun daerah, termasuk Kodim maupun Satrat yang dari Angkatan Darat, kita informasi sehingga semuanya saling membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Tribuners, selamat siang jelang sore. Kembali lagi bersama saya untuk update terkini suasana di pantai Desa Ilodulunga, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara. Untuk saat ini situasi di sini airnya air laut sementara surut ya. Seperti yang terpantau ini perahu-perahu hanya ada begitu banyak di sini perahu-perahu ya Tribuners. Jadi untuk informasi terkini wilayah Gorontalo Utara terlihat masih aman-aman saja. Untuk laut di sini terpantau cukup tenang, tidak terlalu berombak di sini. Dan untuk saat ini juga airnya sementara surut ya. Dan untuk waktu kira-kira jam berapa itu memang tidak diketahui. Semoga saja itu tidak terjadi di wilayah Gorontalo, khususnya di Gorontalo Utara, tidak terjadi ya. Cuman memang ini adalah peringatan
Dan peringatan ini harus kita dengar dan harus kita waspada juga. Kalaupun itu memang tidak terjadi, ya alhamdulillah. Setidaknya kita sudah waspada dengan adanya peringatan dari BMKG bahwa akan adanya tsunami ya. Insya Allah ini tidak akan terjadi. Dan untuk masyarakat di sini juga tetap waspada, mereka tetap waspada. Bahkan ada masyarakat yang sudah mengangkat barang-barang dan masih bersiap-siap ya. Adapun pemerintah desa, tadi pemerintah desa di live sebelumnya, pemerintah desa belum ada. Namun saat ini sudah ada pemerintah desa, karena pemerintah desa tadi sedang mengikuti kegiatan di Pulau Dudepo, itu kegiatan Bupati Mutabi Kambungu. Jadi pemerintah desa Ilodulunga semuanya ikut di sana ya. Dan mereka sudah kembali di desa Ilodulunga, dan mereka telah menghimbau untuk masyarakat tetap waspada, untuk tetap berhati-hati. Iya, memang airnya memang di jam-jam begini menurut masyarakat setempat, masyarakat sekitar, bahwa memang air saat ini memang di jam-jam begini memang airnya surut ya. Memang airnya di jam-jam begini memang airnya surut. Sehingga kita akan tunggu bagaimana pasang naiknya, apakah berpotensi terjadinya hal tersebut atau tidak. Semoga saja kita berdoa bersama, semoga tidak terjadi apa-apa ya, amin ya. Semoga tidak terjadi apa-apa. Jadi untuk saat ini masih aman-aman ya untuk wilayah Gorontalo Utara. Cuman memang ini tanggulnya ini memang sudah roboh karena memang ada kikisan-kikisan ombak, sehingga mulai erosi ya, sehingga mulai terpecah belah ini tanggul yang ada di sini. Sebenarnya ini ada sepanjang ini ada tanggul yang dibangun ya, cuman saat ini sudah mulai rusak ini karena memang kikisan-kikisan ombak membuat pasir-pasir bergerak. Dan jadi saya di sini untuk informasi terkini ya, untuk update seperti apa di lokasi ini. Jadi alhamdulillah di sini masih aman-aman, dan di bagian sana juga masih ada orang yang nelayan-nelayan yang sementara turun melaut. Ini ada di Desa Ilodulunga, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara. Ini di wilayah Anggrek ya, Kecamatan Anggrek. Jadi di ujung sana, di ujung pantai ini ada pulau-pulau ya. Itu pulau-pulau yang ada di Gorontalo Utara. Karena memang Gorontalo Utara ini memang ada banyak pulau ya di sini yang berpenghuni dan tidak berpenghuni. Jadi di bagian sebelah sana juga ini ada pulau, dan intinya masyarakat yang ada di bibir pantai di sini sudah waspada. Mereka juga sudah waspada, mempersiapkan diri ya, mempersiapkan diri. Dan mereka berharap semoga ini tidak terjadi ya. Kita harap Tribuners dimanapun Anda berada, semoga ini tidak terjadi, semoga tetap aman, kondisinya baik, dan agar para nelayan di sini ataupun warga
bisa melaksanakan aktivitasnya seperti mana biasa. Dan untuk air memang saat ini lagi surut. Memang di jam-jam begini air di laut ya, air di laut ini memang lagi dalam keadaan surut. Iya, memang saat ini memang air lagi surut. Air lagi surut. Berdasarkan keterangan warga di sini, memang di jam-jam seperti ini, di siang hingga sore-sore begini, airnya memang surut. Semoga pasang naiknya seperti biasa, normal, tidak terjadi apa-apa. Mungkin ini dulu dari saya, Tribuners. Nanti kita akan pantau terus seperti apa air pasang naik di sini. Semoga di pantai atau di pesisir pantai yang ada di wilayah Gorontalo Utara tetap aman dan kondusif. Mako Pangkalan Laut TNI ini menjadi satu dari beberapa titik khususnya di masyarakat Leato Utara dan Leato Selatan. Kami melihat tadi di Leato Utara ada yang secara mandiri sudah mulai mengungsi, namun mengungsinya di pemukiman yang agak sedikit tinggi, namun cukup aman ya. Nah ini ada salah seorang ibu-ibu, kemudian ini juga ada yang lain. Ya kita berharap ya ini tidak terjadi, meskipun dilaporkan berpotensi. Ini ada ibu-ibu dari Kelurahan Leato Selatan ya, yang sudah mengungsi. Ini ada barang-barang mereka yang mereka bawa, juga ada yang lain, dan kemungkinan ini akan terus bertambah. Untuk laporan terakhir tadi kami wawancarai salah satu warga, menyebut baru ada 5 kepala keluarga yang tiba di sini, yang lain masih di rumahnya masing-masing. Dan tidak sedikit juga masyarakat atau warga yang justru ada di pesisir pantai, seperti apa yang kami live-kan tadi di sebelah sana. Itu mereka masih di pinggiran pantai. Sampai dengan saat ini kita akan terus memantau bagaimana kondisi laut. Ada juga yang di kawasan Pohe. Ini ada kendaraan dari BNPB atau BPBD provinsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini di Leato Selatan, di kawasan ini diminta. Ini diminta
untuk langsung ke dalam. Boleh. Pak, berarti masyarakat sudah bisa ke dalam? Sudah. Oh iya. Ini masyarakat diminta, jadi daripada menunggu di sini, diberi kesempatan untuk bisa masuk ke dalam. Nah, Pak. Nah, ini. Apa itu? Yang datang. Parkir jo di bawah, biar nanti Mbak jalan. Pindah sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Tribuners, mengabarkan langsung dari kota Gorontalo. Dan Tribuners, saat ini saya berada di sekitar tangga 2000 ya. Dan saya berada di atas tebing sini Tribuners, sedang memantau kondisi pantai saat ini. Dan saya akan mencoba untuk menelusuri pantai Pohe Tribuners. Nah, hingga dengan saat ini juga pihak BPBD Provinsi Gorontalo saat ini sedang rapat dan juga akan memberikan himbauan sedikit lagi, tapi kita akan mencoba untuk melihat kondisi pantai Pohe ini Tribuners. Nah, saya lihat juga saat ini Tribuners di sekitar pantai ini ombaknya cukup deras ya, bisa dilihat bersama. Pak, saya tadi setengah ombak kamar rumah sudah sebelah. Oh, bacek. Tahu. Iya. Oh, tipe orang sini, Pak? Iya. Baru belum ada ini ya, belum ada himbauan, Pak. Ada. Oh, kreator ini. Wartawan. Oh, wartawan. Iya. Oh, bikin aku tsunami dalam jalanan. Kalau itu Masih aman ini, Pak? masih aman. Masih aman sekarang. Nah, ini sejauh ini belum ada kepanikan yang terjadi ya di kalangan masyarakat juga, cuman tetap waspada. Ini lihat tuh surut, mulai surut ini Tribuners. Iya. Ya, orang cek semua. Tidak mungkin juga kan orang yang dari di sini mau ke Gorut kan. Jadi ada juga wartawan orang di Gorut, Pak Ajiat. Jadi setiap pantai yang dekat dengan orang coba publikasikan. Apa benar sebentar lagi tsunami? Kalau soal tsunami itu benar, kita cuman diusahakan untuk waspada saja, karena himbauan di Gorontalo memang kecil kemungkinan ya terjadi.
Nah, orang akan coba update lagi Tribuners. Nah, Tribuners, saya akan jalan ke area sana. Kita akan lihat bagaimana kondisi ataupun suasana masyarakat di area sana, Tribuners. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Tribuners. Saat ini kami melaporkan dari pesisir selatan kota Gorontalo, tepatnya di Kelurahan Liat Utara ya. Dan saat ini berdasarkan informasi ya dari BMKG, di mana kota Gorontalo menjadi salah satu daerah yang diperkirakan akan menjadi salah satu daerah yang akan terdampak tsunami. Namun ini baru perkiraan ya, perkiraan. Jadi semoga kita sama-sama berharap semoga tidak terjadi. Namun tetap patut diwaspadai oleh masyarakat yang tinggal di pesisir, khususnya di masyarakat Kabupaten Gorontalo, juga yang di pesisir, juga masyarakat Kadila Bolango di Kecamatan Kadila Bone. Ini tadi kami sudah konfirmasi ya ke BPBD Kota Gorontalo, bagian kesiapsiagaan ya, menyebut bahwa diperkirakan bencana ini akan terjadi pada pukul 16.29 nanti. Masyarakat diminta untuk tidak panik, namun tetap waspada. Nah, ini kita bisa bagaimana kondisi air laut masih cukup begini. Nah, ini ya, nampak sejumlah perahu nelayan ada di kawasan ini. Juga tadi ada informasi dari kemungkinan bagian BPBD ya, melakukan pengumuman dan meminta warga agar waspada. Ini hanya perkiraannya. Kita sama-sama berharap semoga tidak terjadi. Pak, izin, ini ada info dari BPBD, ya. Perakiraan terjadinya tsunami. Nah, kira-kira masyarakat di sini memang tahu informasi itu atau? Oh, sudah diumumkan dari masjid. Yang umumkan desa. Iya. Oh, masyarakat kemudian sudah melakukan upaya waspada atau seperti apa? Iya, waspada ya. Dan nelayan juga tidak ada yang melaut hari ini. Tidak ada. Tipa juga termasuk nelayan di sini. Iya. Tidak melaut. Iya. Oh, siap. Di jam-jam begini Pak, kira-kira kondisi laut seperti ini normal atau? Normal nih Pak. Normal ya? Iya. Oh, siap. Pak, informasi soal adanya tsunami mungkin di Kota Gorontalo sebelumnya pernah ada? Tidak pernah. Tidak pernah. Nanti ini Pak. Iya. Oh. Untuk jalur evakuasi sendiri di sini ada? Di Liatos sini ada? Mau ke atas, ke bukit begitu ada? Ada jalur evakuasi ya? Ya. Semoga tidak mau terjadi. Kalau dari masjid bilang jam berapa Pak? Kurang tahu, dia cari kan jam berapa nya. Oh. Dibilang hati-hati. Oh iya. Waspada. Ya, ini jadi para nelayan tidak ada yang melaut Pak ya? Ya, ada pulang semua. Nah, ini perahu-perahu nelayan yang biasanya mungkin di siang begini masih ada yang di laut. Tidak, biasanya ada ya, maksudnya di hari-hari ini. Iya, kalau daerah lain ada. Oh, iya. Ini kelurahan apa Pak? Liat Utara. Liat Utara ya. Bapak asli sini juga. Iya. Atas nama Bapak siapa? Sandi Karim. Siapa? Sandi Karim ya. Oh, siap. Di rumah bagaimana Pak? Di rumahnya Bapak? Oh, rumah Bapak di atas, di bukit. Jadi aman? Iya. Oh, siap.
Ini saya lihat juga masih ada beberapa masyarakat yang di sini juga, tapi bahwa mereka tetap waspada itu Pak ya? Tadi itu masjid baru-baru. Oh baru-baru ya? Oh. Iya. Ya kita berharap ya, ini warga sudah ada yang waspada, bahkan hampir semua kayaknya sudah waspada ya, tapi bersyukur mereka tidak panik. Ini Bapak siapa? Pak Sandi Karim ini nelayan yang hari ini sudah balik melaut, pulang semua Pak ya? Oh. Terus Bapak ke pantai untuk apa? Cek saja, cek ombak. Ya, di perahu sebelah. Oh, perahunya Bapak di sebelah? Oh, iya. Siap. Baik Pak, saya ke belakang dulu Pak ya. Yo. Ya, jadi seperti itu keterangan dari Pak Sandi Karim ya. Ke mana Oma? Ke atas. Ibu sudah pada dengar informasi tadi? Oh, iya. Oh, Tioma ada Saki mau tunggu bentor baru mau ke atas sana. Oh. Iya. Apa itu? Ya, tidak apa. Artinya jangan juga panik Ibu ya. Ya, Tioma juga ada Saki ini. Pak. Oma. Ya, jadi ini ada beberapa warga yang beberapa warga yang ini nelayan so pulang kamari. Jo. Opa, ini yang begini ini nanti sekarang atau kemarin ada pemberitahuan mau ada tsunami atau apa? Nanti ini Pak ya? Nanti ini dia. Sedangkan nanti ini dia belum kembali. Yang sebelumnya tidak ada. Opa kalau mau lihat kondisi laut saat ini menurut Opa itu masih biasa ya, normal ya? So DP jam-jam ombak juga ini? Iya. Oh, iya. Jo. Tioma itu baru Tiopa ini cuma bersih. Oh Tiopa baru antar Fatima itu di atas. Habis dari sini mau ke atas ulang. Iya Opa. Tapi jangan kemungkinan. Iya, artinya juga terang tetap ada usaha kan. Pemerintah yang bilang. Jadi pemerintah Jo. Ini kita juga mesti waspada. Jo. Cuma memang jangan panik atau apa gitu. Karena kalau so panik semua kacau ini. Semua kacau kalau so panik sudah. Jo. Berarti memang tidak ada sama sekali yang di laut ya. Belum ada tanda-tanda. Iya. Kalau saya dengar tadi ada dari BPBD itu katanya jam 16.29. Iya. Cuma mau jam berapa pun tetap waspada. Jo. Jo Opa. Ini kelurahan apa Opa ya? Lihat Utara. Di sebelah selatan. Oh, Jo Opa. Saya mau ke atas dulu Opa, mau ke pinggir jalan. Makasih Opa ya. Assalamualaikum. Oma. Ya, jadi seperti itu Tribuners wawancara kami dengan salah satu warga. Tio Opa nama siapa? Tio Opa nama? Ayuba saja. Oh, Bapak Ayuba ya. Nah ini kita lihat suasana di kawasan ini. Nampak aktivitas masih ada yang normal saja, namun tidak sedikit yang mungkin diam-diam ya, tidak panik atau apa, sudah mengungsi ke ketinggian, kemungkinan di bagian atas. Karena kalau kita lihat oh iya ternyata ada jalan. Ini ada jalan di sini. Nah, semoga ini bisa jadi jalur evakuasi ya. Bisa jadi jalur evakuasi. Ya cukup luas juga ya untuk kendaraan. Oma. Ya.
Apa info tadi? Dari mana? Dari kau dari sana? Jo. Baru bagaimana? Kalau informasi ya waspada. Iya umat ya. Iya tio main di muka juga. Tio mengamankan diri. Iya, tio juga yang di muka ada sakit. Cuma kan dari BPBD ya bilang waspada. Biar begitu orang yang memantau, orang semua menyingkir. Ada sakit begini. Iya. So itu Bang. Biar bapak ke sana Iya kalau oleh Oma itu tadi kan ada pengumuman di masjid ya, ada pengumuman di masjid. Iya. Ada juga yang di pantai situ, tapi soga naik ke atas, tidak tahu di atas di mana ini. Ini Bu, di atas ini masih tinggi ke sana, masih ada kemungkinan sejauh ya. Siap. Ya. Jam berapa ini? Kalau BPBD bilang, itu jam 16.29. Berarti jam 4 jam setengah 5. Tapi terus lihat jam. Artinya kalau misalnya saya bisa mau itu, iya. Ya, yang utama itu yang lansia, orang-orang sakit. Iya. Iya. Lihat tuh. Tunggu Jack. Pantau terus lah. Ini masih mau wawancara warga, jadi